Bab 2836 Keraguan. Sebagai basecamp Istana Taiyuan, Zhongshansu juga merupakan salah satu permukiman terbesar di Teran. Semua kekuatan, keluarga dan aliansi bisnis akan menempati tempat di Zhongshan. Alam paling makmur adalah klaster perkotaan di sekitar 7 pegunungan Tiangong, diikuti oleh Minghu di bagian utara Zhongshan. Ada ratusan bintang kota besar di Danau Ming yang besar. Sebagian besar keluarga Tionghoa lahir di sini, kemudian mereka membuka dahan dan daun, dan akhirnya memilih bergabung dengan istana satu hari. Istana satu hari terlalu memalukan, terlalu mencolok. Taijin, Taiking, Tai, rumah dari 5 gunung besar, semuanya keluar dari area Danau Ming. Terlalu siang, tidak ada yang lebih baik di istana, artinya, pemandangannya terlalu buruk, jauh dari sisi Danau Ming. Su Quan menghela nafas di tepi Danau Ming yang luas. Minghu ini lebarnya lebih dari 1 juta mil, dan itu hanyalah sebuah laut. Angin sepoi-sepoi bertiup, danau berkilau, angin dengan sedikit kelembapan manis, menyenangkan dan memabukkan. Pemandangan terbaik di Danau Minghu adalah Paviliun Qianbo di sisi barat daya. Jika ini saat yang tepat, itu hanyalah negeri dongeng di bumi, kata Xiao Ying kemudian. Anda juga pernah ke Paviliun Qianbo? Su Quan bertanya, matanya menunjukkan sedikit warna. Baiklah, Xiao Ying mengangguk dan tidak lagi berbicara. Apakah aneh pergi ke Paviliun Qianbo? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Saya sudah sering ke sana. Tidak mengherankan jika hanya orang biasa yang tidak bisa pergi ke Paviliun Qianbo. Bagaimana orang yang memiliki kemampuan untuk pergi ke Paviliun Qianbo melakukannya dengan hati pedang? Su Quan menatap Xiao Yin. Wajah Xiao Yin menunjukkan ekspresi yang tidak wajar, dan tersenyum, itu semua adalah masa lalu, jadi aku tidak perlu menyebutkannya. Dia menjawab seperti ini, Su Quan tidak lagi bertanya, dan berkata, mari kita pergi ke kota Dayan untuk menyewa perahu terbang sebelum gelap, sehingga bisa sangat mempersingkat waktu perjalanan. Di malam hari, ketiga pria itu berdiri di atas kapal terbang dan terbang di sepanjang tepi kota Minghu. Setelah 4 jam, mereka bergegas ke kota Fusu. Kota Fusu ini tidak berbeda dengan kota-kota besar makmur lainnya, tetapi gerbang kota menulis huruf Su besar dengan font khusus. Seluruh kota Fusu ini milik keluarga Su Anda. Luo Zeng bertanya. Kota Fusu dioperasikan oleh keluarga Su kami, jadi itu dihitung, jawab Su Quan. Sujia adalah keluarga besar alat pemurnian. Kota Fusu terkenal dengan peralatan pemurniannya. Divisi pemurnian di Zhongshan dan bahkan di sekitar Dazu berharap memiliki tempat sendiri di kota Fusu. Sujia juga senang membiarkan rekan-rekannya tetap tinggal. Kota Fusu. Setelah memasuki kota, hampir 3 anak tangga dan 5 anak tangga akan melewati bengkel pemurnian. Adapun toko-toko yang menjual senjata dan senjata, toko-toko tersebut bahkan lebih banyak lagi. Senjata ajaib ini bukanlah senjata sihir ordo, seperti 3 aliran Xuan Zun Daobao yang langka. Bukannya kota Fusu tidak memiliki senjata sihir terbaik, dan Xuan Zun Daobao kelas 1 dan bahkan sisi lain dari Taobao tidak dapat dijual. Luo Zeng tidak memiliki banyak permintaan untuk senjata ajaib, dan ketiga pria itu hanya lewat. Segera setelah itu, ada dinding gelap di depannya. Ada 2 patung aneh di tengah gerbang. Patung itu berwarna kuning tembaga, dan tubuhnya ditutupi sekelompok biji, dan matanya berwarna perak. Ini adalah keluarga film yang sengit, kata Su Quan. Ketika dia berada di Guanshan, Luo Zeng telah mendengar tentang Su Quan. Alasan mengapa keluarga Su bisa menjadi keluarga penyuling adalah karena mereka memiliki darah keluarga yang galak. Keluarga film yang sengit ini lahir dari biji, dan dapat diintegrasikan dengan banyak biji. Bentuknya tentu berbeda dengan hewan biasa. Ternyata keluarga film yang galak juga seperti ini, gumam Luo Zeng. Xiao Yin melihat ke pintu dan penuh warna licik. Lama sekali, saya mendengar bahwa kota Fusuo Sujianao Tiangong menggunakan penyulingan. Semua orang hanya berdiri di depan pintu dan merasa luar biasa. Momentumnya luar biasa. Hei, aku telah memenangkan hadiahnya, kata Su Quan sambil tersenyum. Dia dipuji oleh keluarganya karena sangat kecil. Ayo masuk. Di depan pintu, 2 anggota keluarga yang mengenakan baju besi perak melihat Su Quan dan Kiki memberi hormat. Su Quan akan kembali. Bagaimana dengan saya? Su Quan bertanya. Pemilik rumah mundur, jawab Jiading. Bantu aku untuk berbicara, mengatakan bahwa ada sesuatu untuk menemukannya, kata Su Quan lagi. Setelah Ding diperintahkan, dia lari jauh-jauh, dan anggota keluarga yang lain membawa Su Quan, Luo Zeng dan Xiao Yin datang ke lobi untuk menunggu. Dalam waktu singkat, Su dibawa ke garis depan oleh para dewa. Dia melirik Su Quan dan memarahi, anak laki-lakimu memiliki wajah di belakang. Keluarga Su berada di Guanshan,
dan meskipun nyawanya terselamatkan, kerugiannya tidak sedikit. Setelah Su Quan kembali ke Longcheng, dia hanya mengirim sebuah buku, tapi dia tidak pernah kembali. Sekarang saya melihat bahwa Su Quan kembali kepada Su dan merasa bahagia oleh Tuhan, tetapi tidak dapat dihindari bahwa akan ada keluhan. Su Quan Qi tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak akan kembali? Su diabaikan oleh Su Shen. Setelah dia melihat Luo Zeng, wajahnya kembali tersenyum. Pada awalnya, penampilan Luo Zeng di prefektur Guanshan sangat menakjubkan sehingga kultivasi Su tidak tinggi, tetapi penglihatannya tidak buruk sama sekali. Untuk menemukan keberadaan solusi batu penyegel, keluarga Su menanyakannya di benteng matahari terbenam. Diketahui bahwa sungai Qiuyue ke Guanshan adalah untuk menyelamatkan Luo. Berita ini membuat Su kaget, tapi juga memperdalam misteri Luo Zeng. Dia memutuskan bahwa Luo Zeng dilahirkan luar biasa. Adapun solusi batu, Su juga dicurigai berada di tangan Luo Zeng atau Qiu Yinghe, tetapi sekarang dia tidak baik untuk bertanya. Setelah Luo Zeng bangun dan Su Han kedinginan, dia langsung membahas topik pembicaraan. Kali ini saya mengunjungi Anda dengan Su Quan, ada undangan yang kejam. Bicaralah terus terang, tidak peduli apa yang telah saya bantu untuk keluarga Su, saya akan saling membantu. Su berkata demi Tuhan. Saya ingin meminjam sejumlah besar pemurni 9 sisi sujia, kata Luo Zeng. Su tiba-tiba tersendat di hadapan para dewa, dan hal-hal lain mudah diucapkan. Mungkin mahal untuk mengatur sejumlah besar pemurni 9 sisi, dan pemurnian senjata ajaib tidak membutuhkan susunan besar ini. Yang ini. Pada saat Su ragu, Luo Zeng melanjutkan, biaya arai, Luo Mo tentu saja menanggung, akan ada harga yang memuaskan untuk Su. Luo Zeng memiliki banyak kristal di tangan. Integrasi batu itu terlalu penting, dan dia akan menggunakan warisan Jiuli. Ini bukan soal harga. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin menggunakan larik ini. Su bertanya oleh Tuhan. Su Quan juga menatap Luo Zeng, dan dia cukup penasaran sepanjang jalan. Saya tidak tahu barang bagus apa yang dibutuhkan pemilik bendera. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan mengikatnya dengan lembut. Sebuah pedang panjang melompat di tangannya, dan itu adalah gagang pedang yang dihadiahi oleh Ciyi. Su dilihat oleh Tuhan sebagai kilatan cahaya di mata pedang, dan keraguan tebal melayang di wajahnya. Pedang segel ini sebenarnya dibuat oleh Su Shen, tetapi merupakan pedang orang dewasa Hechi. Bagaimana itu bisa muncul di tangan Luo Zeng? Apakah tanda Mofiro adalah kerabat dekat Hechi? Bahkan jika itu adalah kerabat dekat, Hechi tidak mungkin memberikan harta bank kelas 1 lainnya kepada Luo Zeng, bukan? Apakah pedang ini dicuri? Su ditakuti oleh hati Tuhan, dan ada sedikit kewaspadaan di wajahnya. Dia bertanya dengan tenang, apakah pedang ini, saya tidak tahu dari mana asalnya. Rekomendasi populer. Sebagai basecamp istana Taiyuan, Zhongshansu juga merupakan salah satu permukiman terbesar di Teran. Semua kekuatan, keluarga dan aliansi bisnis akan menempati tempat di Zhongshan. Alam paling makmur adalah klaster perkotaan di sekitar 7 pegunungan Tiangong, diikuti oleh Minggu di bagian utara Zhongshan. Ada ratusan bintang kota besar di Danau Ming yang besar. Sebagian besar keluarga Tionghoa lahir di sini, kemudian mereka membuka dahan dan daun, dan akhirnya memilih bergabung dengan istana satu hari. Istana terlalu satu hari terlalu memalukan, terlalu mencolok, Taijin, Taiking, Tai, rumah dari 5 gunung besar, semuanya keluar dari area Danau Ming. Terlalu siang, tidak ada yang lebih baik di istana, artinya, pemandangannya terlalu buruk, jauh dari sisi Danau Ming. Su Quan menghela nafas di tepi Danau Ming yang luas. Minggu ini lebarnya lebih dari 1 juta mil, dan itu hanyalah sebuah laut. Angin sepoi-sepoi bertiup, danau berkilau, angin dengan sedikit kelembapan manis, menyenangkan dan memabukkan. Pemandangan terbaik di Danau Minggu adalah Paviliun Qianbo di sisi barat daya. Jika ini saat yang tepat, itu hanyalah negeri dongeng di bumi, kata Xiao Yin kemudian. Anda juga pernah ke Paviliun Qianbo? Su Quan bertanya, matanya menunjukkan sedikit warna. Baiklah, Xiao Yin mengangguk dan tidak lagi berbicara. Apakah aneh pergi ke Paviliun Qianbo? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Saya sudah sering ke sana. Tidak mengherankan jika hanya orang biasa yang tidak bisa pergi ke Paviliun Qianbo. Bagaimana orang yang memiliki kemampuan untuk pergi ke Paviliun Qianbo melakukannya dengan hati pedang? Su Quan menatap Xiao Yin. Wajah Xiao Yin menunjukkan ekspresi yang tidak wajar, dan tersenyum, itu semua adalah masa lalu, jadi aku tidak perlu menyebutkannya. Dia menjawab seperti ini, Su Quan tidak lagi bertanya, dan berkata, mari kita pergi ke kota Dayan untuk menyewa perahu terbang sebelum gelap, sehingga bisa sangat mempersingkat waktu perjalanan. Di malam hari,
Ketiga pria itu berdiri di atas kapal terbang dan terbang di sepanjang tepi kota Minghu. Setelah 4 jam, mereka bergegas ke kota Fusu. Kota Fusu ini tidak berbeda dengan kota-kota besar makmur lainnya, tetapi gerbang kota menulis huruf Su besar dengan font khusus. Seluruh kota Fusu ini milik keluarga Su Anda? Luo Zeng bertanya. Kota Fusu dioperasikan oleh keluarga Su kami, jadi itu dihitung, jawab Su Quan. Sujia adalah keluarga besar alat pemurnian. Kota Fusu terkenal dengan peralatan pemurniannya. Divisi pemurnian di Zhongshan dan bahkan di sekitar Dazu berharap memiliki tempat sendiri di kota Fusu. Sujia juga senang membiarkan rekan-rekannya tetap tinggal. Kota Fusu. Setelah memasuki kota, hampir 3 anak tangga dan 5 anak tangga akan melewati bengkel pemurnian. Adapun toko-toko yang menjual senjata dan senjata, toko-toko tersebut bahkan lebih banyak lagi. Senjata ajaib ini bukanlah senjata sihir ordo, seperti 3 aliran Xuan Zun Daobao yang langka. Bukannya kota Fusu tidak memiliki senjata sihir terbaik, dan Xuan Zun Daobao kelas 1 dan bahkan sisi lain dari Taobao tidak dapat dijual. Luo Zeng tidak memiliki banyak permintaan untuk senjata ajaib, dan ketiga pria itu hanya lewat. Segera setelah itu, ada dinding gelap di depannya. Ada 2 patung aneh di tengah gerbang. Patung itu berwarna kuning tembaga, dan tubuhnya ditutupi sekelompok biji, dan matanya berwarna perak. Ini adalah keluarga film yang sengit, kata Su Quan. Ketika dia berada di Guanshan, Luo Zeng telah mendengar tentang Su Quan. Alasan mengapa keluarga Su bisa menjadi keluarga penyuling adalah karena mereka memiliki darah keluarga yang galak. Keluarga film yang sengit ini lahir dari biji, dan dapat diintegrasikan dengan banyak biji. Bentuknya tentu berbeda dengan hewan biasa. Ternyata keluarga film yang galak juga seperti ini, gumam Luo Zeng. Xiao Yin melihat ke pintu dan penuh warna licik. Lama sekali, saya mendengar bahwa kota Fusuo Sujianao Tiangong menggunakan penyulingan. Semua orang hanya berdiri di depan pintu dan merasa luar biasa. Momentumnya luar biasa. Hei, aku telah memenangkan hadiahnya, kata Su Quan sambil tersenyum. Dia dipuji oleh keluarganya karena sangat kecil. Ayo masuk. Di depan pintu, 2 anggota keluarga yang mengenakan baju besi perak melihat Su Quan dan Kiki memberi hormat. Su Quan akan kembali. Bagaimana dengan saya? Su Quan bertanya. Pemilik rumah mundur, jawab Jiading. Bantu aku untuk berbicara, mengatakan bahwa ada sesuatu untuk menemukannya, kata Su Quan lagi. Setelah Ding diperintahkan, dia lari jauh-jauh, dan anggota keluarga yang lain membawa Su Quan, Luo Zeng dan Xiao Yin datang ke lobi untuk menunggu. Dalam waktu singkat, Su dibawa ke garis depan oleh para dewa. Dia melirik Su Quan dan memarahi, anak laki-lakimu memiliki wajah di belakang. Keluarga Su berada di Guanshan, dan meskipun nyawanya terselamatkan, kerugiannya tidak sedikit. Setelah Su Quan kembali ke Longcheng, dia hanya mengirim sebuah buku, tapi dia tidak pernah kembali. Sekarang saya melihat bahwa Su Quan kembali kepada Su dan merasa bahagia oleh Tuhan, tetapi tidak dapat dihindari bahwa akan ada keluhan. Su Quan-Ki tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak akan kembali? Su diabaikan oleh Su Shen. Setelah dia melihat Luo Zeng, wajahnya kembali tersenyum. Pada awalnya, penampilan Luo Zeng di prefektur Guanshan sangat menakjubkan sehingga kultivasi Su tidak tinggi, tetapi penglihatannya tidak buruk sama sekali. Untuk menemukan keberadaan solusi batu penyegel, keluarga Su menanyakannya di benteng matahari terbenam. Diketahui bahwa sungai Qiuyue ke Guanshan adalah untuk menyelamatkan Luo. Berita ini membuat Su kaget, tapi juga memperdalam misteri Luo Zeng. Dia memutuskan bahwa Luo Zeng dilahirkan luar biasa. Adapun solusi batu, Su juga dicurigai berada di tangan Luo Zeng atau Qiu Yinghe, tetapi sekarang dia tidak baik untuk bertanya. Setelah Luo Zeng bangun dan Su Han kedinginan, dia langsung membahas topik pembicaraan. Kali ini saya mengunjungi Anda dengan Su Quan, ada undangan yang kejam. Bicaralah terus terang, tidak peduli apa yang telah saya bantu untuk keluarga Su, saya akan saling membantu. Su berkata demi Tuhan. Saya ingin meminjam sejumlah besar pemurni 9 sisi Sujia, kata Luo Zeng. Su tiba-tiba tersendat di hadapan para dewa, dan hal-hal lain mudah diucapkan. Mungkin mahal untuk mengatur sejumlah besar pemurni 9 sisi, dan pemurnian senjata ajaib tidak membutuhkan susunan besar ini. Yang ini. Pada saat Su ragu, Luo Zeng melanjutkan, biaya arai, Luo Mo tentu saja menanggung, akan ada harga yang memuaskan untuk Su. Luo Zeng memiliki banyak kristal di tangan. Integrasi batu itu terlalu penting, dan dia akan menggunakan warisan Jiuli. Ini bukan soal harga. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin menggunakan larik ini. Su bertanya oleh Tuhan. Su Quan juga menatap Luo Zeng, dan dia cukup penasaran sepanjang jalan.
Saya tidak tahu barang bagus apa yang dibutuhkan pemilik bendera. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan mengikatnya dengan lembut. Sebuah pedang panjang melompat di tangannya, dan itu adalah gagang pedang yang dihadiahi oleh Qi Yi. Su dilihat oleh Tuhan sebagai kilatan cahaya di mata pedang, dan keraguan tebal melayang di wajahnya. Pedang segel ini sebenarnya dibuat oleh Su Shen, tetapi merupakan pedang orang dewasa Hechi. Bagaimana itu bisa muncul di tangan Luo Zeng? Apakah tanda Mofiro adalah kerabat dekat Hechi? Bahkan jika itu adalah kerabat dekat, Hechi tidak mungkin memberikan harta bank kelas 1 lainnya kepada Luo Zeng, bukan? Apakah pedang ini dicuri? Su ditakuti oleh hati Tuhan, dan ada sedikit kewaspadaan di wajahnya. Dia bertanya dengan tenang, apakah pedang ini, saya tidak tahu dari mana asalnya. Bab 2837 hantu itu tidak tersebar. Melihat wajah Su yang penuh kegugupan, Luo Zeng tersenyum kecil, orang dewasa Hechi menghadiahiku penghargaan. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Zeng, kecurigaan Su bahkan lebih berat, dan bahkan Su Quan tidak mempercayainya. Meskipun pertemuan kecil Qishan diadakan dengan lancar, itu hanya tersebar di pegunungan, dan lingkaran lonceng tidak dapat dicapai sama sekali. Apakah itu Su Quan atau Su dikenal oleh para dewa 7 gunung, tetapi saya tidak tahu siapa yang menang. Tentu saja mereka tidak akan percaya bahwa Hechi akan memberikan penerima manfaat kelas 1 kepada Luo Zeng. Harta karun tanah kelas 1, bahkan untuk orang dewasa Hechi, tidak diragukan lagi itu adalah harta karun, berikan itu padamu, kata Su dengan ragu. Ada lusinan pikiran di hatinya yang telah berubah dengan cepat. Tekstur batunya sangat kuat. Saya khawatir hanya keluarga Su yang dapat mencairkannya dan membangunnya kembali di seluruh Shenzhou. Luo Zengru hanya dapat menemukan keluarga Su jika dia mendapatkan pedang dengan cara yang ringan. Jika Su dibantu oleh Luo, bukan tidak mungkin, tetapi jika masalah ini diketahui oleh Hechi, bagaimana mereka bisa bertahan? Luo Zeng memandang mereka seperti ini, dan juga tahu pikiran di hati mereka. Dia tersenyum sedikit, kali ini 7 gunung akan memenangkan kejuaraan. Hadiah dari waralaba Hechi adalah pedang ini. Haruskah ini benar? Petik 2. 7 gunung akan memenangkan kejuaraan. Su tiba-tiba diangkat oleh alis Tuhan. Mulut Su Quan juga bos. Pemilik bendera berpartisipasi dalam konferensi Seven Hills. Dan dia juga memenangkan pertemuan kecil Qishan. Beberapa orang dalam keluarga Su berada di gunung, tetapi anak-anak dari keluarga Su tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi 7 bukit. Tidak lama kemudian Luo Zeng naik gunung, dan dia diundang oleh klub 7 bukit. Hasilnya juga dimenangkan, yang terlalu konyol. Sejak anak saya pergi ke Seven Hills Conference, tidak dapat dihindari untuk memenangkan kejuaraan. Mengapa kamu begitu terkejut? Xiao Yin tidak melewatkan kesempatan untuk membantu di belakang. Batuk. Su Yu merasa perlu untuk mengoreksi pandangannya tentang Luo Zeng lagi. Namun, masih ada jejak kecurigaan di benaknya. Inilah yang dikatakan Luo Zeng, dan itu bisa diatur sebelumnya. Tapi apa yang dilakukan Luo Zeng selanjutnya, tiba-tiba membuat Su diyakinkan oleh Tuhan. Selain pedang ini, ada juga palu perang di sini. Itu juga terbuat dari Feng Shi. Kedua segel batu ini juga berharap keluarga Su Jia akan membantu mencairkannya, tanya Luo Zeng. Juga, ada satu lagi. Bukankah dikatakan bahwa hanya ada satu senjata ajaib untuk seluruh Tiongkok? Kedua putra keluarga Su memandang palu perang bersama. Mereka melihat bahwa kerajinan penempaan palu perang itu buruk, tetapi palu perang ini memang dibuat oleh Feng Shi. Warhammer ini diberikan oleh Hai Lao, tapi sayangnya saya hanya mengumpulkan 2 buah batu ajaib yang dibuat dalam waktu singkat. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, kumpulkan 2 potong dalam waktu singkat. Luo Zeng berkata bahwa Susi ingin menangis, untuk mengetahui berapa banyak darah yang mereka habiskan di Uni Soviet untuk menempa pedang. Bagaimana Anda menemukan bahwa pedang ini tidak mudah di Luo Zengkou? Kebingungan lama belum terpecahkan, dan kebingungan baru telah datang. Su bertanya kepada Tuhan, jika Anda ingin menempah harta di sisi lain, Anda bisa melelehkan palu perang. Pedang sudah menjadi pedang teratas. Sangat disayangkan untuk menghancurkannya. Petik 2. Tentu saja, dia tidak bisa membayangkan bahwa Luo Zeng tidak membutuhkan kedua senjata ini sama sekali. Luo Zeng tersenyum dan berkata, saya datang ke sini bukan untuk meminta Su Jia membantu membuat senjata. Tujuannya hanya untuk membiarkan Su Jia membantuku mencairkannya. Terbenam, maksudmu menghancurkan mereka dan mengubahnya menjadi larutan batu? Su bertanya oleh Tuhan. Itu benar, jadi kamu hanya bisa mengandalkan mesin pemurnian Jiuyuanmu, jawab Luo Zeng. Su sangat terpesona oleh Tuhan. Ini mungkin permintaan teraneh yang pernah dia dengar. Nah, senjata ajaibnya meleleh, tetapi Anda tidak perlu menjadi seorang pejuang.
Apa gunanya solusi penyegelan batu? Bawa untuk minum. Pada saat ini, Su tidak dapat menghindari memikirkan solusi batu segel Guanshan, tetapi dia tidak dapat memikirkan hubungan antara solusi batu segel dan tubuh Luo Zeng. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu gunakan untuk mencairkannya. Su bertanya dengan hati-hati. Luo Zeng berkata dengan tenang, saya tidak bisa menjawab ini. Dia secara alami tidak akan mengungkapkan budidaya solusi batu penyegel, dan setelah diungkapkan, Su akan bersedia untuk meminta solusi batu penyegel Guanshanzu. Saya khawatir masalah ini tidak dapat menjawab Anda hari ini. Bagaimanapun, mesin pemurnian Jiu Yuan tidak diatur oleh saya sendiri. Saya perlu bertanya kepada orang lain di keluarga Su, kata Su oleh Tuhan. Tidak masalah, pemilik bendera bisa hidup lebih dulu, kata Su Kuan cepat. Luo Zeng tidak terlalu mendesak, jadi dia tinggal di keluarga Su hari itu. Malam itu, Su dipanggil oleh beberapa dewa untuk membahas masalah ini. Setelah beberapa paman Su Kuan mendengarnya, mereka juga berhati-hati. Nah, Luo Zeng benar-benar berbakat di langit, tetapi Su Kuan berkata bahwa dia baru setengah tahun mendaki gunung, dapatkah dia berpartisipasi dalam konferensi 7 bukit? Susi keluarga saya telah berada di gunung selama 13 tahun, dan itu tidak cukup untuk mengundangnya. Ini hanya sisinya, kami masih tidak peduli. Semua orang di keluarga Su menentangnya. Su awalnya cemburu di hati Tuhan, dan mereka dikatakan memiliki retret seperti itu. Pada saat ini, penyanyi Su yang duduk di sudut tersenyum dan berkata, pertemuan besar Paviliun Qianbo akan segera dibuka. Susi, Suer, Susi, mereka akan kembali dalam beberapa hari, sebesar klub 7 bukit. Hal-hal yang secara alami disadari oleh anak-anak elit di keluarga kita, bukankah ini saatnya untuk menanyakannya? Status Susi dalam keluarga Su cukup rendah. Meskipun dia diundang oleh Su untuk mendiskusikan masalah ini, tidak ada yang memperhatikannya. Begitu metode ini diucapkan, Su tiba-tiba menggaruk kepalanya dan tersenyum. Aku tidak menyangka bagian ini. Pada hari kedua, Su Yu memberitahu Luo Zeng bahwa kilang Jiu Yuan harus bersiap untuk beberapa waktu dan membiarkannya menunggu dengan sabar. Butuh waktu lama untuk melelehkan batu segel. Luo Zeng secara alami memiliki kesabaran ini. Dalam beberapa hari ini, Su Kuan mengajak Luo Zeng dan Xiao Yin untuk berenang di kota Fusui. 3 hari kemudian, susunan transmisi di titik utara kota naga semakin sibuk. Murid-murid keluarga besar Zongsu akan memilih untuk pulang pada awal Mei setiap tahun. Hal yang sama berlaku untuk para murid di gunung, seperti Tai Hao dan Tai Xiu. Seperti belenggu Su Yuwei, meskipun dari Danau Ming, tetapi urat utama mereka telah jatuh di Gunung Tiangong, hanya menyisakan beberapa cabang samping yang tidak signifikan di Danau Ming. Su Yuwei hanya datang ke Minghu sekali ketika dia masih muda. Kali ini dia secara pribadi kembali, dan dia dikejutkan oleh keluarga Su yang naik turun. Seluruh kota Sucheng memiliki sosok berwajah-wajah yang berada di luar kota. Meskipun pemandangannya kuat dan megah, wajah Su Yuwei seperti es dari awal hingga akhir, dan Su Yuwei mengikutinya dengan 3 penjaga yang cemberut. Dia kembali ke keluarga Su kali ini, tetapi tidak untuk pertemuan Paviliun Qianbo. Setelah pendekar pedang yang mendebarkan itu menderita kerugian besar, Su Yuwei juga menyadari dorongan hatinya. Kemudian dia berkata bahwa Luo Zeng adalah orang dari aliran pedang yang mengalirkan hati. Benar-benar bodoh bahwa orang luar bergegas untuk menemukan orang ini. Dia diam-diam menanyakannya dan mengetahui bahwa Luo Zeng telah datang ke Minghu dan segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Rekomendasi populer. Melihat wajah Su yang penuh kegugupan, Luo Zeng tersenyum kecil, orang dewasa Hechi menghadiahiku penghargaan. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Zeng, kecurigaan Su bahkan lebih berat, dan bahkan Su Kuan tidak mempercayainya. Meskipun pertemuan kecil Qishan diadakan dengan lancar, itu hanya tersebar di pegunungan, dan lingkaran lonceng tidak dapat dicapai sama sekali. Apakah itu Su Kuan atau Su dikenal oleh para dewa 7 gunung, tetapi saya tidak tahu siapa yang menang. Tentu saja mereka tidak akan percaya bahwa Hechi akan memberikan penerima manfaat kelas 1 kepada Luo Zeng. Harta karun tanah kelas 1, bahkan untuk orang dewasa Hechi, tidak diragukan lagi itu adalah harta karun, berikan itu padamu, kata Su dengan ragu. Ada lusinan pikiran di hatinya yang telah berubah dengan cepat. Tekstur batunya sangat kuat. Saya khawatir hanya keluarga Su yang dapat mencairkannya dan membangunnya kembali di seluruh Shenzhou. Luo Zengru hanya dapat menemukan keluarga Su jika dia mendapatkan pedang dengan cara yang ringan. Jika Su dibantu oleh Luo, bukan tidak mungkin, tetapi jika masalah ini diketahui oleh Hechi, bagaimana mereka bisa bertahan? Luo Zeng memandang mereka seperti ini, dan juga tahu pikiran di hati mereka. Dia tersenyum sedikit, kali ini 7 gunung akan memenangkan kejuaraan.
Hadiah dari waralaba Heci adalah pedang ini. Haruskah ini benar? Petik 2. 7 gunung akan memenangkan kejuaraan. Su tiba-tiba diangkat oleh alis Tuhan. Mulut Su Quan juga bos. Pemilik bendera berpartisipasi dalam konferensi Seven Hills. Dan dia juga memenangkan pertemuan kecil Kishan. Beberapa orang dalam keluarga Su berada di gunung, tetapi anak-anak dari keluarga Su tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi 7 bukit. Tidak lama kemudian Luo Zeng naik gunung, dan dia diundang oleh klub 7 bukit. Hasilnya juga dimenangkan, yang terlalu konyol. Sejak anak saya pergi ke Seven Hills Conference, tidak dapat dihindari untuk memenangkan kejuaraan. Mengapa kamu begitu terkejut? Xiao Yin tidak melewatkan kesempatan untuk membantu di belakang. Batuk. Su Yu merasa perlu untuk mengoreksi pandangannya tentang Luo Zeng lagi. Namun, masih ada jejak kecurigaan di benaknya. Inilah yang dikatakan Luo Zeng, dan itu bisa diatur sebelumnya. Tapi apa yang dilakukan Luo Zeng selanjutnya, tiba-tiba membuat Su diyakinkan oleh Tuhan. Selain pedang ini, ada juga palu perang di sini. Itu juga terbuat dari Fengshi. Kedua segel batu ini juga berharap keluarga Su Jia akan membantu mencairkannya, tanya Luo Zeng. Juga, ada satu lagi. Bukankah dikatakan bahwa hanya ada satu senjata ajaib untuk seluruh Tiongkok? Kedua putra keluarga Su memandang palu perang bersama. Mereka melihat bahwa kerajinan penempaan palu perang itu buruk, tetapi palu perang ini memang dibuat oleh Fengshi. Warhammer ini diberikan oleh Hai Lao, tapi sayangnya saya hanya mengumpulkan 2 buah batu ajaib yang dibuat dalam waktu singkat. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, kumpulkan 2 potong dalam waktu singkat. Luo Zeng berkata bahwa Susi ingin menangis, untuk mengetahui berapa banyak darah yang mereka habiskan di Uni Soviet untuk menempa pedang. Bagaimana Anda menemukan bahwa pedang ini tidak mudah di Luo Zengkou? Kebingungan lama belum terpecahkan, dan kebingungan baru telah datang. Su bertanya kepada Tuhan, jika Anda ingin menempa harta di sisi lain, Anda bisa melelehkan palu perang. Pedang sudah menjadi pedang teratas. Sangat disayangkan untuk menghancurkannya. Petik 2. Tentu saja, dia tidak bisa membayangkan bahwa Luo Zeng tidak membutuhkan kedua senjata ini sama sekali. Luo Zeng tersenyum dan berkata, saya datang ke sini bukan untuk meminta Su Jia membantu membuat senjata. Tujuannya hanya untuk membiarkan Su Jia membantuku mencairkannya. Terbenam, maksudmu menghancurkan mereka dan mengubahnya menjadi larutan batu? Su bertanya oleh Tuhan. Itu benar, jadi kamu hanya bisa mengandalkan mesin pemurnian Jiuyuanmu, jawab Luo Zeng. Su sangat terpesona oleh Tuhan. Ini mungkin permintaan teraneh yang pernah dia dengar. Nah, senjata ajaibnya meleleh, tetapi Anda tidak perlu menjadi seorang pejuang. Apa gunanya solusi penyegelan batu? Bawa untuk minum. Pada saat ini, Su tidak dapat menghindari memikirkan solusi batu segel Guanshan, tetapi dia tidak dapat memikirkan hubungan antara solusi batu segel dan tubuh Luo Zeng. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu gunakan untuk mencairkannya. Su bertanya dengan hati-hati. Luo Zeng berkata dengan tenang, saya tidak bisa menjawab ini. Dia secara alami tidak akan mengungkapkan budidaya solusi batu penyegel, dan setelah diungkapkan, Su akan bersedia untuk meminta solusi batu penyegel Guanshanzu. Saya khawatir masalah ini tidak dapat menjawab Anda hari ini. Bagaimanapun, mesin pemurnian Jiuyuan tidak diatur oleh saya sendiri. Saya perlu bertanya kepada orang lain di keluarga Su, kata Su oleh Tuhan. Tidak masalah, pemilik bendera bisa hidup lebih dulu, kata Su Quan cepat. Luo Zeng tidak terlalu mendesak, jadi dia tinggal di keluarga Su hari itu. Malam itu, Su dipanggil oleh beberapa dewa untuk membahas masalah ini. Setelah beberapa paman Su Quan mendengarnya, mereka juga berhati-hati. Nah, Luo Zeng benar-benar berbakat di langit, tetapi Su Quan berkata bahwa dia baru setengah tahun mendaki gunung, dapatkah dia berpartisipasi dalam konferensi 7 bukit? Susi keluarga saya telah berada di gunung selama 13 tahun, dan itu tidak cukup untuk mengundangnya. Ini hanya sisinya, kami masih tidak peduli. Semua orang di keluarga Su menentangnya. Su awalnya cemburu di hati Tuhan, dan mereka dikatakan memiliki retret seperti itu. Pada saat ini, penyanyi Su yang duduk di sudut tersenyum dan berkata, pertemuan besar Paviliun Qianbo akan segera dibuka. Susi, Suer, Susi, mereka akan kembali dalam beberapa hari, sebesar klub 7 bukit. Hal-hal yang secara alami disadari oleh anak-anak elit di keluarga kita, bukankah ini saatnya untuk menanyakannya? Status Susi dalam keluarga Su cukup rendah. Meskipun dia diundang oleh Su untuk mendiskusikan masalah ini, tidak ada yang memperhatikannya. Begitu metode ini diucapkan, Su tiba-tiba menggaruk kepalanya dan tersenyum. Aku tidak menyangka bagian ini. Pada hari kedua,
Suyu memberitahu Luo Zeng bahwa kilang Jiuyuan harus bersiap untuk beberapa waktu dan membiarkannya menunggu dengan sabar. Butuh waktu lama untuk melelehkan batu segel. Luo Zeng secara alami memiliki kesabaran ini. Dalam beberapa hari ini, Su Quan mengajak Luo Zeng dan Xiao Yin untuk berenang di kota Fusui. 3 hari kemudian, susunan transmisi di titik utara kota naga semakin sibuk. Murid-murid keluarga besar Zongsu akan memilih untuk pulang pada awal Mei setiap tahun. Hal yang sama berlaku untuk para murid di gunung, seperti Tai Hao dan Tai Xiu. Seperti belenggu Su Yuwei, meskipun dari Danau Ming, tetapi urat utama mereka telah jatuh di Gunung Tiangong, hanya menyisakan beberapa cabang samping yang tidak signifikan di Danau Ming. Su Yuwei hanya datang ke Minghu sekali ketika dia masih muda. Kali ini dia secara pribadi kembali, dan dia dikejutkan oleh keluarga Su yang naik turun. Seluruh kota Sucheng memiliki sosok berwajah-wajah yang berada di luar kota. Meskipun pemandangannya kuat dan megah, wajah Su Yuwei seperti es dari awal hingga akhir, dan Su Yuwei mengikutinya dengan 3 penjaga yang cemberut. Dia kembali ke keluarga Su kali ini, tetapi tidak untuk pertemuan paviliun Qianbo. Setelah pendekar pedang yang mendebarkan itu menderita kerugian besar, Su Yuwei juga menyadari dorongan hatinya. Kemudian dia berkata bahwa Luo Zeng adalah orang dari aliran pedang yang mengalirkan hati. Benar-benar bodoh bahwa orang luar bergegas untuk menemukan orang ini. Dia diam-diam menanyakannya dan mengetahui bahwa Luo Zeng telah datang ke Minghu dan segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Bab 2838 kembali ke rumah. Di gerbang kota potongan batu biru, pemilik keluarga Su ditemani oleh keluarga Su ke Su Yuwei. Minghu Sujiagong menyambut Yang Mulia. Dengan kehadiran Yang Mulia, kami juga sangat bersinar dan berseri-seri. Kata pemilik dengan hormat. Faktanya, Danau Su di Minghu juga penuh dengan keraguan. Sujia telah lama berada di Gunung Taiji. Sujia di Danau Minghu dikenal sebagai tanah Sujiazu. Padahal, itu sudah menjadi usaha sampingan yang berangsur-angsur menurun. Seperti Su Yuwei, bagaimana Anda bisa merendahkan diri untuk berpartisipasi dalam pertemuan paviliun Qianbo? Yah, Su Yuwei menjawab dengan suara dingin, memimpin 3 penjaga di belakangnya ke kota. Orang-orang keluarga Su juga sangat malu. Mereka berpikir bahwa mereka tidak terhibur. Kepala keluarga Su melihat, dan yang lainnya menunggu untuk menindaklanjuti. Setelah memasuki kota, Su Yuwei berkata, dia kembali, Hei Wei, kalian berdua segera menyelidiki keberadaan anak itu. Saya mendengar bahwa dia pergi ke Longcheng untuk menemukan keturunan keluarga Su, dan kebanyakan dari mereka terkait dengan keluarga Su. Petik 2. Dia kembali dengan suara rendah dan bertanya, jika Anda menemukan orang ini, bunuh di tempat. Tidak, mata Su Yuwei melintas, aku akan melakukannya sendiri. Bangau Dewa terakhir berkata, ada seorang putra, atau biarkan Bangau kembali ke Hei Wei langsung membunuhnya. Luo Zeng ini adalah elit dari sekolah pedang yang mengalirkan hati. Saya mendengar bahwa itu terkait erat dengan Sungai Qiyin. Jika diketahui anak laki-laki, masalahnya terlalu besar untuk takut melanggar rencana pemilik gunung. Petik 2. 3 nama keluarga Bangau adalah bagian gelap dari Gunung Taimu. Mereka sangat kuat dan sangat setia kepada keluarga Su Gunung Sujia. Bahkan jika mereka ditemukan, sulit untuk menemukan jalannya. Su Yuwei adalah orang dengan kepala dan wajah. Situasinya berbeda. San Gao jauh, siapa yang tahu? Su Yuwei mencibir. Jika kamu ingin membunuhnya dengan tangan, aku harus pergi ke Danau Ming. Su Yuwei mengatakan ini, Hezen diam, dia tahu sifat dan temperamen Su Yuwei. Ketika Bangau dan Bangau diperintahkan, mereka menghilang di malam hari. Titik 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 titik. Titik 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 titik. Banyak keluarga besar bisa mendapatkan sambutan keluarga ketika anak-anak mereka kembali dari Istana Surgawi. Memasuki Istana Surgawi adalah harapan keluarga besar. Sejak saat itu, keluarga memiliki pinggang yang baik dan banyak status. Susi, Suer, dan Susi adalah 3 harapan keluarga Su. Mereka berbeda dari Su Quan. Sujia telah beroperasi di Istana Taiyuan selama bertahun-tahun, dan memiliki hubungan yang baik dengan Tiangong. Secara alami, dia akan mencoba mengirim murid-muridnya ke atas gunung. Su Quan memenuhi syarat untuk naik gunung, tetapi Su diharapkan dapat mewarisi industri pemurnian keluarga Su. Kedua ayah dan anak itu sangat merepotkan sehingga mereka telah menghancurkan semua sumber daya Su Quan, jadi waktu Su Quan sangat buruk. Anda hanya bisa bertarung sendiri di kota naga. Orang-orang berikutnya berjalan bolak-balik di lobi Sujia. Setelah Susi, Sur, dan Susi pulang, seluruh keluarga Su mengikuti kesenangan itu. Mereka bertiga menjadi fokus keluarga Su dan berbagi pengalaman dan wawasan mereka di Istana Surgawi. Tahun ini benar-benar terlalu pahit.
Tugas pendekar sutra emas itu seperti gunung. Aku tidak bisa bernapas. Sur membuat ekspresi berat. Tahun ini dia sangat keras dan kekuatannya cukup upgrade. Susi samar-samar tersenyum dan berkata, tahun ini, Taixiusan Xiaobi, saya mendapat 53, jika ini bukan kekalahan terakhir, saya seharusnya bisa masuk rumah sakit dengan benar, tapi tahun depan seharusnya hampir. Gedung atas adalah situs di mana para murid elit Gunung Taixiu berada. Ketika saya mendengar ucapan Susi, keluarga Su tiba-tiba menunjukkan kegembiraan mereka, terutama wajah ayah Susi, Su Yuming, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Situasinya sangat bagus, oh. Susi terakhir dengan ceroboh mengatakan, saya berpartisipasi dalam konferensi 7 Bukit. Meskipun kami telah tersingkir dari Castle Peak, itu masih membuka mata. Klub Kishan tahun ini adalah yang paling intens, lalu. Susi belum selesai, dan 4 Su tua sangat senang dengan api, apakah kamu menyukai King Meng? Pertanyaan ayah Susi, masih dengan santai berkata, tapi baru saja melangkah ke King Meng. Haha, kami juga memiliki elit Tiangong di keluarga Su. Su ditertawakan oleh api. Keluarga Su tua dan muda memandang Susi lagi, dan tampilannya sangat berbeda. Mereka yang bisa memasuki istana kekaisaran bisa mendapatkan biografi yang sebenarnya, dan Susi telah membuktikan potensinya. Hei, memasuki King Meng hanyalah langkah pertama anak itu. Tujuan saya adalah untuk berpartisipasi dalam konferensi 7 Bukit 3 tahun kemudian dan memimpin Gunung Taiking untuk memenangkan kejuaraan. Mata Suzuki berkilat di mata. Meskipun Susi diundang untuk berpartisipasi dalam konferensi 7 Bukit, dia tidak termasuk di antara 20 orang itu. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam permainan batu dan hanya bisa menonton. Meski begitu, penampilan Luo Zheng dan Feng Ge masih sangat mengejutkannya. Setelah ketiga orang tersebut mengaku kepada orang tua Uni Soviet, suasana semakin heboh. Pada saat ini, Susi tiba-tiba memandang Su Quan, yang tidak jauh, dan berkata, Kuan Ge, saya tidak tahu pengalaman apa yang Anda miliki di Longcheng tahun ini. Orang-orang Sujia mungkin tidak berada di kota naga. Su Quan melanggar kesediaan Su untuk memasuki kota naga. Seluruh keluarga Su dipandang sebagai lelucon. Su Quan duduk dengan Su Yuxue dan berbicara dengan lembut. Setelah satu putaran istirahat, Su Yuxue telah pulih sepenuhnya, dan rona merah kecil sangat imut. Ya, Su Quan, lakukan pekerjaan dengan baik di kota naga, dan dengan jujur menunggu periode 20 tahun untuk dapat bercampur dengan posisi penguasa. Pada saat itu, akan ada kesempatan untuk menyerang Tai Wei, kata Susi dengan suara dari orang-orang. Tidak sesederhana itu untuk bergabung dengan Tai Wei. Sulit untuk menilai, dan perlu berada di garis depan setelah terlalu satu. Itu terlalu berbahaya. Anda bisa tinggal di keluarga Su. Sur juga tertawa. Mereka terdengar sangat prihatin dengan Su Quan, tetapi ada daftar pelajaran dan sarkasme yang tersembunyi. Alis Su Quan sedikit berkerut. Jika dia takut bertengkar dengan sepupu ini di masa lalu, dia pergi ke Guanshan bersama Luo Zheng. Setelah seumur hidup dan mati, dia tiba-tiba merasa bahwa aula yang luar biasa ini. Anak itu sangat kekanak-kanakan. Pada saat ini, ada suara yang datang dari belakang lobi. Jalan keluar dari kota naga lebih dari satu jalan. Tahun ini, Su Quan hanya berjarak satu langkah dari gunung. Lagi pula, lebih sulit untuk pergi ke Taishan daripada gunung lain. Jika Anda pindah ke Gunung Taixiu tidak ada masalah dengan sifat Gunung Taiking. Mendengar suara Susi, Sur dan Su alis berkerut. Orang ini benar, ujian naik gunung memang yang paling sulit, tapi tetap saja tidak enak untuk mendengarkannya. Dan aku berjanji bahwa hanya butuh 1 tahun bagi Su Quan untuk memasuki murid elit, tambah suara itu. Susi mendengar ini, tiba-tiba dengan jijik tersenyum, setahun untuk menjadi murid elit, tidak takut untuk mengatakan kata-kata melintas lidahnya. Orang seperti itu sulit untuk melihat seluruh kuil. Saya tidak berpikir itu sulit untuk dilihat. Pemilik bendera saya tampaknya telah memasuki elit dalam 2 bulan. Ini sangat jarang, Su Quan tersenyum. Pemilik bendera. Orang-orang Longcheng, masuk elit selama 2 bulan. Kakak Wang, kamu omong kosong. Susi, Suer dan Susi adalah 3 orang percaya. Pada saat ini, Su dibawa keluar oleh para dewa bersama Luo Zheng dari aula. Bab 2839 Pengintai. Para tetua keluarga Su awalnya ingin memverifikasi keaslian Luo Zheng. Susi, Sur dan Susi semuanya naik gunung. Jika kata-kata Luo Zheng tidak kosong, mereka secara alami mendengar tentang Luo Zheng. Su Yu secara alami tidak akan memberitahu Luo Zheng keraguan mereka di hati mereka. Selama Luo Zheng diundang, semuanya diketahui secara alami. Sebagian besar limbah yang masuk ke kota Longcheng tidak memenuhi syarat untuk mendaki gunung. Dalam 2 bulan,
Mereka menjadi elit di Tiangong, hehe. Susi menggelengkan kepalanya. Ini adalah lelucon yang saya dengar sebagai tawa terbaik tahun ini, kata Sur sambil tersenyum. Benar, Susi. Apa yang terjadi padamu, Susi? Susi awalnya ingin mengejek beberapa kata, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia sepertinya melihat sosok yang luar biasa, duduk diam dalam gerakan. Ada apa dengan Susi? Su tidak menyadari ekspresi putranya. Susi butuh beberapa saat, dan penampilan terang dan mendung di wajahnya menghilang tanpa jejak. Dia dengan cepat bangkit dan berkata kepada Luo Zeng, di Dinasti Qing, dia bertemu Luo Zengqiong. Sur masih terlihat bingung, orang ini hampir sama dengan mereka, dan Su Shigui adalah elit Qing Meng, bagaimana orang ini begitu sopan? Susi awalnya memiliki reaksi yang sama dengan Sur, tetapi setelah dia mendengar kata Luo Zeng, dia ingat bahwa dia pernah mendengar nama orang ini, dan ingatan itu tiba-tiba muncul dengan pandangan sekilas. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam konferensi 7 Bukit, waktu klub Gunung 7 sudah ada di pegunungan, dan dia akhirnya memikirkannya. Luo Zeng membungkukkan tangannya ke Susi dan menambahkan, saya mengatakan bahwa Su Quan bisa menjadi elit dalam 1 tahun. Dia harus bisa masuk. Jika dia tidak percaya, dia bisa mempertaruhkan kepala warna hari ini dan dapat memverifikasinya di tahun mendatang. Tidak. Susi dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak dapat meragukan mata Luo Zeng. Di mata Susi, Luo Zeng sudah setara dengan kehadiran yang mulia Feng Song. Jika dia benar-benar ingin menarik Su Quan menjadi murid elit sekolah pedang hati, apa kesulitannya? Tidak ada peluang untuk menang bersamanya. Sue Baigat, Su Yuming dan orang tua Uni Soviet lainnya melihat pemandangan ini, mereka saling memandang. Tujuan mereka untuk memverifikasi identitas mereka telah tercapai. Setelah Luo Zeng duduk, Susi mengatakan bahwa hal-hal yang terjadi pada hari klub 7 gunung semuanya ditambahkan. Susi ini juga sangat fasih. Ketika Luo Zeng dan Feng Ge berada dalam pertempuran sengit, mereka menari. Su Yuxue dan Su Quan mendengarkan kedua mata itu. Keluarga Su lebih tertarik untuk mendengarkan, tetapi sangat tidak wajar bagi Luo Zeng untuk dipuji. Pada akhirnya, Dewa Suyu memberitahu Luo Zeng bahwa dia tidak punya waktu untuk membuat pernyataan. Arai besar penyuling Jiu Yuan sudah siap dan siap untuk digunakan besok. Menuju malam, Luo Zeng duduk dengan tenang di halaman belakang keluarga Su. Setelah solusi batu penyegel diserap, kekuatannya sendiri dapat ditingkatkan ke level lain. Tapi masih banyak hal yang perlu dia renungkan, seperti pedang para dewa, seperti pedang hati, serta ilmu pedang, Del. Setelah kembali ke kota naga, saya khawatir saya masih perlu mundur. Di luar rumah Sujia, di kanopi pohon yang menjulang tinggi, dua sosok diam-diam dihancurkan di antara mereka. Kedua orang ini adalah Bangau yang kembali dan He Wei dari Su Yue. Sebagai bagian gelap, sarana yang paling kurang adalah sarana pembunuhan dan penyelidikan. Saat ini, ada cermin seukuran telapak tangan di atas derek. Cermin ini disebut spekulum gelap. Jika Anda menggunakan pengetahuan Tuhan untuk memata-matai keluarga Su secara langsung, Anda akan diperhatikan dalam sekejap, tetapi penggunaan token lain ini cukup untuk membuat Tuhan tidak sadarkan diri. Saya melihat tangan Hegui dengan lembut dilirik di cermin, dan ada gambar di cermin. Itu adalah kamar kerja. Seorang wanita dengan penampilan yang baik di keluarga Su sedang mendandani cermin, dan Bangau tidak bisa tidak melihat lebih banyak. Dua mata, Bangau benar-benar berbisik, lakukan bisnis. Tangan Hegui adalah sekilas jalan, dan matanya mendesah dan berkata, menjijikkan. Hezen tampak tidak bisa dijelaskan dan mendongak. Dia melihat dua pria berpelukan di sudut halaman, jadi tamparan lain di wajahnya, ada sesuatu yang harus dijelaskan putranya, menunda Anda tahu akhirnya. Saat Hegui terus bergoyang di cermin, seluruh sudut Sujia Jiao terlihat olehnya, dan akhirnya Luo Zeng terlihat di tengah halaman. Dikonfirmasi, itu ada di keluarga Su, kata Kren sambil tersenyum. Apakah kamu ingin membunuhnya sekarang? Kami membunuhnya sekarang, dan jika kami memiliki seorang putra, kami akan membunuh kami. He Zeng berkata, semuanya masih mendengarkan kata-kata putranya. Meskipun Luo Zeng adalah elit Tiangong, kekuatan tiga pria di Departemen Gelap telah melintasi dunia warna dan melampaui 14 surga. Di mata mereka, kekuatan Luo Zeng dan Su Yue dapat diabaikan, mereka akan membunuh, tetapi mereka masih menghindari karakter paranoid Su. Luo Zengjing tidak menyadari bahwa seseorang memata-matai dirinya sendiri, tetapi suara 9252 melayang di benaknya. Luo Zeng, seseorang memata-mataimu. Mengintipku, kenapa aku tidak menyadarinya? Alis Luo Zeng sedikit berkerut. Kemampuan persepsinya berbeda dari orang biasa. Dia tidak bisa menyadari mengintip dari rata-rata orang.
Dia membutuhkan tingkat mengingatkan 9252, dan pihak lain mungkin tidak baik. Ini untuk membongkar ke sisi lain dengan sisi lain, ke arah barat daya, kata 92. Luo Zeng perlahan bangkit, dan mengambil beberapa langkah perlahan. Kekuatan tubuh tiba-tiba pecah. Setelah memecahkan beberapa keping Bluestone, sosok itu seperti pesawat ulang-alik dan terbang ke arah barat daya. Bangau di mahkota pohon melihat Luo Zeng tiba-tiba berlari dengan liar, dan wajahnya berkata dengan tidak dapat dijelaskan, dia kembali, anak ini terbang seperti saraf. Itu ditemukan, idiot, ayo pergi. Wajah He Zhen menjadi jelek. Tentukan Luo Zeng dalam keluarga Su, mereka dapat kembali dan menjelaskan, jika rumput mengejutkan ular untuk membiarkan Luo Zeng lari, masalahnya bisa besar. Mustahil. Spekulum gelap saya bisa melakukannya, dia pasti alasan lain. He Zhen dengan tegas percaya bahwa Luo Zeng tidak dapat menemukan dirinya sendiri, tetapi dia menunjuk ke kepalanya dan menunjuk ke kejauhan dan berkata, biarkan mata anjingmu. Di kejauhan, sesosok melintas dan berkedip, terbang di atas pavilion Sujia dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika bukan karena keluarga Su, Luo Zeng pasti sudah sampai di pohon besar. Pergilah. He Zhen dan He Gui juga tidak lagi ragu-ragu, dan keduanya membentuk jalur hitam dan bergegas keluar dari kanopi. Tepat ketika mereka bergegas keluar dari kanopi, seorang pendekar pedang yang menyala-nyala telah datang ke kepala, dan ilmu pedang itu cerah, seperti sekelompok bunga putih, dan cahaya bulan di malam hari juga suram. Engah. Bangau kembali ke tubuh dan tiba-tiba menabrak pedang. Namun, pendekar pedang itu tidak meledak, seperti hantaman sang jenderal, mengeluarkan suara teredam, lalu keduanya menghilang ke dalam malam. Luo Zeng berdiri di dinding Sujiayuan, dan ada kewaspadaan di matanya yang ganas. Kekuatan kedua orang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mengapa Anda ingin memata-matai diri sendiri? Bab 2840 Sendan. Serangkaian tindakan Luo Zeng juga mengingatkan orang-orang Sujia. Beberapa orang di rumah Sujia terbang di udara. Jalan Su jatuh di dinding dan matanya melayang. Siapa mereka? Mengapa mereka bersembunyi di luar Sujiamen kita? Tanya Su oleh Tuhan. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya merasa dia memata-matai saya. Salah, mungkin memata-matai keluarga Su. Luo Zeng hanya kecurigaan sekarang, mungkin mereka memata-matai orang lain yang kebetulan ditemukan oleh 9/27. Meludah ke keluarga Su. Su berhati-hati dengan pandangan Tuhan. Bisnis Su di kota Fusu telah menyebabkan beberapa musuh dalam beberapa tahun terakhir. Ini benar-benar harus menarik perhatian keluarga Su. Lulus saya untuk melanjutkan, bulan ini penjaga harus meningkatkan pelayaran, dan segera melaporkan orang yang mencurigakan, kata Su oleh Tuhan. Iya nih. Satu orang di atap menjawab. Kemudian, Su disambut oleh Luo Zeng dan berkata, ada juga persepsi yang kuat tentang Luo Gongzi, tetapi di kota Fusu, tidak boleh ada orang yang berani memindahkan keluarga Su kami. Harap yakinlah bahwa Anda akan kembali ke rumah. Petik 2. Luo Zeng mengangguk dan tubuhnya melayang dan dia kembali ke halamannya. Keesokan harinya, di bawah kepemimpinan Susi, orang-orang meninggalkan keluarga Su dan pergi ke tempat peleburan kota Fusu. Pilihan Su atas area ini untuk membangun kota Fusu sangat bagus. Air di seluruh Danau Ming dingin dan dingin, tetapi suhu air di barat Danau Ming jauh lebih tinggi. Bahkan di musim dingin, ketika Anda mencapai Danau Ming, Anda dapat merasakan kehangatannya. Dalam cuaca dingin, danau tidak membeku. Setelah penyelidikan Sujiazu, dia menemukan bahwa ada jalan keluar dari api di daerah ini. Sumber api ini dapat ditelusuri kembali ke negara bagian lain, dan keluarga Su memilih untuk menetap di sini. Setelah itu, keluarga Su terus menggali dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Denyut api tempat ini awalnya unik untuk keluarga Su, tetapi jumlah penyuling semakin banyak dengan kekaguman, dan keluarga Su juga membukanya. Luo Zeng dan Su Yu dan yang lainnya pergi jauh-jauh ke barat kota, dan melihat tembok tanah yang gelap memisahkan pemukiman. Dinding dalam dan luar ini benar-benar dua dunia. Setelah melintasi dinding bumi, mereka akan mencapai tempat peleburan. Meningkatkan. Di tempat peleburan, Anda dapat melihat penyuling bertelanjang dada berjalan di dalamnya kapan saja. Kekuatan api di area peleburan membantu, dan kekuatan semua susunan pemurnian dapat ditingkatkan beberapa kali. Kali ini, kecepatan peleburan batu akan jauh lebih cepat, kata Su oleh para dewa sambil memimpin jalan. Lalu juga perlu membantu dengan salju kali ini. Luo Zeng bertanya. Ketika datang ke kota Biyun, hal terpenting tentang melelehkan batu segel bukanlah nyala api, tetapi darah Su Yuxue. Luo Zeng tidak tega untuk menghancurkan gadis kecil ini dengan Su Quanqing. Tentu saja perlu, kata Su demi Tuhan.
Tidak ada waktu bagi Su Yuxue untuk berpartisipasi dalam perangkat pemurnian, dan tidak mengekstrak kekuatan darahnya. Yang paling penting adalah bahwa Tiangong menyerah kehilangan keluarga Su kami. Kami adalah dewa. Ketika Su disebutkan oleh Tuhan, senyum di wajahnya tiba-tiba meluap, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Shenzhen dan alis Luo Zeng terangkat. Ya, obat suci ini, kami tidak pernah memimpikannya mimpi sujia, kata Su dengan sedikit sombong. Bagaimanapun, dan suci yang dapat meningkatkan darah jarang terjadi di seluruh istana surgawi. Dikatakan bahwa milenium dapat memperbaikinya. Pai. Perbaiki darah. Luo Zeng juga melepaskan orang-orang baik itu. Luo Zeng di domain dewa belum pernah mendengar ramuan obat apapun yang dapat meningkatkan darah. Darah Luo Zeng sendiri tidak perlu dipromosikan. Jika itu bukan darah para dewa kuno, dia adalah raja paling murni dari darah Jiuli. Karena darah para dewa kuno telah menjadi darahnya, itu menjadi rumit. Tepat ketika Luo Zeng baru saja berpikir, suara 9252 terdengar. Oh, apakah itu dewa atau hantu? Adalah mungkin untuk mempromosikan beberapa darah kecil, dan mempromosikan saya ke dewa kuno yang kacau. Darah, itu adalah delusi. Lewat sini, Luo Zeng kecewa di matanya. Dewa kuno yang kacau hanya memberinya sumsum darah. Sejauh ini, darah dewa kunonya belum tumbuh sedikit, dan kebenaran kental dari kristal persegi tidak cukup, dan dia pada dasarnya tidak akan mengalahkan musuh. Su tidak menyadari perubahan wajah Luo Zeng, dan terus berkata, ya. Darah keluarga film Su Yuxue yang sengit lebih murni, selama tidak terlalu banyak diperas, dia bisa menanganinya lebih dari cukup. Petik 2. Apakah dewa ini dapat meningkatkan semua darah? Jika darah Kaisar Timur juga dapat ditingkatkan? Ini tidak mungkin. Luo Zeng terus bertanya. Secara umum, untuk transplantasi darah, itu adalah infus darah. Penyanyi garang itu dikatakan telah punah, dan mengandalkan ramuan obat dapat meningkatkan konsentrasi darah, yang terdengar luar biasa. Su tersenyum oleh para dewa, sepertinya waktu Luo Gongzi untuk bergabung dengan Tiangong masih singkat. Secara alami tidak mungkin bagi para alkemis biasa untuk memperbaiki ramuan obat ini, tetapi penyempurnaan para dewa dilakukan oleh Tai Yishan. Sisi lain dari tanda orang tua itu sangat misterius. Dikatakan bahwa adalah mungkin untuk menyalin objek apapun dari udara tipis, dan darah. Secara alami dimungkinkan untuk menyalinnya. Menyalin dari udara tipis, wajah Luo Zeng menunjukkan warna samar. Kemampuan semacam ini hanya bisa digunakan di dunia in vivo. Misalnya, Luo Zeng dapat menyalin beberapa hal dari udara tipis di dunia tubuhnya sendiri. Bisakah dia mengandalkan sisi lain di dunia ibu untuk melakukannya? Hei, 9525, apakah kamu mendengarnya? Luo Zeng berteriak dalam hatinya, itu adalah kemampuan Tuan Gunung Tai. Mungkin ini benar-benar efektif. Mimpi. Jawaban atas jawaban singkatnya adalah 92. Meskipun tidak ada kemungkinan di 9, hati Luo Zeng masih hidup. Tuan Gunung Tai harus menjadi yang kedua setelah Kaisar Timur. Sisi lain dari miliknya pasti luar biasa. Mungkin bisa dilakukan. Kali ini saya kembali ke Istana Surgawi untuk mencari kesempatan untuk bertanya pada Ling Frost. Luo Zeng mengikuti Su dan para dewa dan orang lain untuk memperdalam peleburan tanah. Suhu menjadi panas, dan tanah hitam di sekitarnya memuntahkan cahaya warna-warni dari waktu ke waktu. Sedikit lebih jauh, saya melihat pagar yang terbuat dari besi keras di bagian depan. Mesin pemurnian Jiu Yuan Sujia diatur dalam pagar. Melintasi pagar, Su diberi isyarat meminta tanda oleh Luo, tolong letakkan 2 senjata ajaib di tengah. Luo Zeng mengeluarkan pedang dan palu perang. Pedang ini tentu saja merupakan senjata ajaib. Luo Zeng belum pernah menggunakannya sekalipun. Memang sia-sia kebesaran untuk langsung melelehkannya, tetapi itu hanya bisa bertahan untuk memperkuat tubuh seseorang. Setelah menempatkan 2 senjata ajaib, paman sukuan masing-masing menempati posisi dalam barisan besar. Saat sinar lampu hijau naik dan naik, mereka mulai bertemu satu sama lain untuk membentuk sinar cahaya yang besar, sementara pedang segel dan palu perang perlahan didukung oleh kolom cahaya. Bab 2841 mencair. Jika itu adalah besi emas biasa, itu akan berubah menjadi abu terbang dalam cahaya lampu hijau. Bagaimanapun, kedua senjata ajaib ini adalah batu tempa, yang jauh lebih kuat dari yang biasa. Itu tidak bergerak di bawah penerangan lampu hijau. Mesin pemurnian Jiu Yuan tidak stabil ketika baru saja dibuka, tetapi setelah setengah jam, lampu hijau berangsur-angsur stabil, dan penampilan palu perang direkatkan dengan lapisan gula, dan bagian depan pedang juga telah berubah. Kecil. Kecepatan ini sangat cepat. Luo Zeng menatap senjata itu. Su ditinggalkan oleh dewanya, tetapi dia berkata kepada Luo Zeng, cairan tidak lain adalah kotoran.
Hal ini diperlukan untuk menghilangkan kotoran itu berulang-ulang. Proses ini sangat rumit, setidaknya 3 hari. Luo Gongzi ingin apakah sudah menunggu di sini. Menempa senjata ajaib dengan batu, Anda harus berpartisipasi dalam bahan lain, mereka akan mengeluarkan bahan-bahan ini. Tunggu, Luo Zeng mengangguk. Dia tidak mempercayai keluarga Su, tetapi solusi batu terlalu penting, dan tentu saja tidak ada kerugian. Setelah 2 jam, Su Yuxue juga di bawah. Ada juga arai karakter dewa di sebelah kilang Jiuyuan. Adegan ini umumnya sama seperti di kota Biyun. Namun, Su Yuxue tidak begitu takut. Dengan bantuan Sendan, darahnya telah berkembang pesat. Ditemani oleh sukuan, dia dengan tenang melangkah ke dalam barisan dewa. Kekuatan darah seorang penyanyi dan keluarga bayangan yang garang ditarik keluar dan dibor menjadi 2 senjata ajaib. Zizi. Sebuah filamen perak ditarik dari pedang dan berubah menjadi bola logam perak. Ini Jianlin Steel, bahan yang sangat berharga. Pada awalnya, saya secara pribadi terintegrasi ke dalam batu. Saya tidak berharap memiliki 1 hari untuk mendapatkannya kembali. Su menghela nafas demi Tuhan. Dia tentu merasa tertekan oleh pedang ini, tetapi pedang ini Luo Zeng hanya bisa mendengarkannya jika dia bersikeras untuk melelehkannya. Filamen emas lain diambil dari pedang, yaitu ulat sutra emas, yang juga sangat mahal. Zizi. Semacam bahan, seperti pengupasan kawat, diekstraksi dari pedang dan diubah menjadi bola kecil yang digantung olehnya. Saat itu, palu perang di sebelahnya juga bergerak. Filamen cahaya hitam menyala dan dengan cepat berkumpul menjadi cairan logam hitam kecil dengan setetes air. Cairan ini mengeluarkan bau aneh, yang membuat orang tidak bisa menutupi hidung mereka. Melihat cairan logam hitam ini, mata Su demi Tuhan, Su Yuming dan yang lainnya tiba-tiba menjadi cerah. Itu baja tempa, rumah. Palu kecil ini sebenarnya ditempa dari baja ajaib yang ditempa. Ini mungkin senjata yang keluar dari or kering. Tidak heran itu adalah palu perang. Petik 2. Ambil baja ajaib yang ditempa dan batu untuk membuat token lain ini, dan or kering benar-benar kejam. Or kering juga merupakan jenis ras yang hidup di tanah. Mereka hidup di bawah tanah untuk waktu yang lama, mata mereka telah terdegradasi, tetapi tubuh mereka sangat tirani, dan mereka juga keluarga besar di bumi. Or kering sangat bagus dalam penggalian, dan ada banyak bahan yang tidak bisa diperoleh orang asing, tetapi keluarga ini dan tikus adalah musuh, dan kedua ras telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Forget Magic Steel adalah material yang dimiliki oleh para or kering. Ini tidak tersedia di pasar, bahkan jika itu mahal. Warhammer sebesar itu, baja ajaib yang ditempa bisa sangat banyak. Dengan semakin banyak tetesan air hitam yang ditangguhkan oleh Dewa Su tidak bisa tidak melihat Luo Zeng. Keluarga Su tidak menyebutkan remunerasi, tetapi mesin pemurnian Jiuyuan diluncurkan sekali, dan biayanya tidak kecil. Bahan-bahan yang diekstraksi dari 2 keping keyakinan ke harta secara alami dikaitkan dengan keluarga Su. Baja ajaib palsu yang dapat diekstraksi sekarang memiliki nilai yang luar biasa, dan Su malu untuk mengambilnya sendiri. Sebenarnya, Luo Zeng tidak berniat untuk meminta materi ini. Tidak hanya itu, dia juga akan memberikan kristal kepada keluarga Su. Dia memperhatikan bahwa tatapan Su adalah senyuman, saya tidak tahu bagaimana memperbaiki materi. Tidak ada gunanya untuk bahan-bahan ini, atau penggunaan terbaik keluarga Su. Petik 2. Haha, Luo Gongzi adalah orang yang keren, lelaki tua itu tersenyum. Su Yu tidak menunda. Setelah beberapa jam, bahan-bahan dalam senjata ajaib diekstraksi, dan pedang serta palu perang yang melayang di udara menjadi diadu, tetapi mereka masih mempertahankan bentuk aslinya. Bagaimanapun, mereka masih terbuat dari batu, meskipun bahan lain dilebur, batu itu dapat disegel tanpa perubahan. Suatu hari kemudian, pedang dari pedang Fengjian patah, dan palu dari palu perang patah setengah. 2 hari kemudian, pedang Fengjian telah berubah menjadi lumpur keras, dan situasi palu perang serupa. Tampaknya lunak, tetapi masih sangat keras. Kali ini, tidak ada tekanan mendesak dari Su Yuxue. Dia hanya dibawa pergi 2 atau 3 jam setiap hari. Pada hari ketiga, Su Yuxue datang pagi-pagi sekali dan mulai menyumbangkan darahnya sendiri. Setelah beberapa jam, 2 massa lumpur yang tersuspensi di kolom lampu hijau menjadi lunak dan mulai menyatu. Bentak. Su ditembak dengan lembut oleh Tuhan, botol jaring kecil terbang keluar, meludahkan sepatah kata pun di mulutnya, terima. Hei. Kelompok solusi batu penyegel dimasukkan ke dalam botol jaring, dan kemudian Su dilemparkan oleh para dewa ke Luo Zeng. Luo Zeng memegang solusi berat dari segel batu, dan wajah tulus Uni Soviet dilengkungkan oleh para dewa. Terima kasih untuk keluarga-keluarga Su.
Dia berkata bahwa dia telah membagikan cincin yang harus dimiliki dan menyerahkannya kepada Su. Su berkata, mesin pemurnian Jiu Yuan dapat digambarkan sebagai kilang pertama Tiangong. Saya mendengar Su Quan mengatakan bahwa itu mahal untuk digunakan sekali. Ada 20 juta senjing di sini. Meskipun saya tidak mampu menghabiskan banyak uang, saya juga meminta keluarga saya untuk tersenyum. 2 juta dewa. Keluarga Su tidak kekurangan di senjing, tetapi 20 juta senjing atau Su yang dipilih Luo Zeng sangat tidak terduga, tetapi bahkan jika dia mengundurkan diri, kamu adalah teman Kuan, dan menyelamatkan hidupnya. Bagaimana hal-hal kecil bisa mengumpulkan senjing? Luo Zeng benar-benar bersikeras bahwa kedua pria itu underderu beberapa kali. Su tiba-tiba berkata, benar, hari lain adalah koleksi besar Paviliun Qianbo, 2 juta senjing Sujia ini tidak bisa, tetapi bagaimana Anda meminta Luo Gongzi untuk membantu saya Su? Jia. Membantu tinju, Luo Zengyi. Ya, koleksi Paviliun Qianbo adalah hari besar bagi keluarga di sekitar Minghu. Akan ada lebih banyak generasi pertempuran antara generasi muda. Luo Gongzi adalah elit Tiangong, dan dia pasti memiliki kekuatan itu. Su oleh Sinto. Luo Zeng kali ini untuk solusi batu segel, untuk apa yang tidak tertarik pada apa yang lebih baik dari ember, ia lebih cenderung membayar senjing. Pada saat ini, Su Quan juga berkata, ya, pemilik bendera. Koleksi besar Paviliun Qianbo menyenangkan. Ini adalah festival terbesar di Minghu, Anda tidak boleh melewatkannya. Menghadapi undangan baik ayah dan anak itu, Luo Zeng akhirnya setuju. Ketika saya mendapatkan solusi batu penyegel, suasana hati Luo Zeng cukup menyenangkan. Kembali ke halaman belakang keluarga Su, dia telah meletakkan mantra terlarang di tangannya dan melepas bajunya. Botol jaring dibuka, dan larutan batu penyegel perlahan mengalir keluar. Ukuran setiap batu tetap, kali ini, solusi penyegelan secara alami 2 kali lebih besar dari yang terakhir kali. Bab 2842 Senbatei. Duduk diam di kamar, Luo Zeng juga mengingat hal-hal di Guanshan. Pada saat itu, menyerap larutan batu penyegel itu salah. Tubuhnya dibakar oleh api Jinwu, dan daging-daging terus menyerap api para dewa, dan batu itu termasuk dalam tubuh. Kali ini Luo Zeng secara alami juga meniru adegan pada saat itu. Dia mengulurkan tangan dan membelai dadanya dengan lembut, dan nyala api telah naik di sepanjang dadanya. Dalam sekejap mata, nyala api telah menyebar ke seluruh tubuh. Setelah Luo merekrut sejenis api, kekuatan tubuhnya akan meningkat, tetapi seiring dengan pertumbuhan tubuhnya, tidak mungkin untuk menempa dirinya sendiri dengan menyerap nyala api. Dan nyala api biasa membakar diri sendiri, dan tidak dapat menimbulkan reaksi sama sekali. Hei! Retribusi sakral api suci ini juga telah selesai, dan sesekali ia tanam. Meskipun api yang dia kembangkan tidak sekuat mereka yang berspesialisasi dalam bermain api, tetapi kekuatannya tidak lemah. Di bawah desakan Luo Zeng yang terus-menerus, tubuhnya telah terbakar dan transparan, merah. Saat nyala api menjadi semakin flamboyan, cahaya keemasan muncul di permukaan tubuh. Lampu emas ini dihasilkan oleh makna sebenarnya dari Tao dalam tubuhnya. Jika cahaya keemasan ini dibiarkan mekar, dia akan segera menerobos ke sisi lain. Poin ini telah dikonfirmasi oleh Luo Zeng dalam domain dewa. Namun, meskipun Luo Zeng tidak mengetahui wajah sebenarnya dari kebenaran ini, Luo Zeng masih dapat memilih untuk melarang pemberlakuannya. Oleh karena itu, ketika menghadapi api lain, Luo Zeng dapat menekannya, dan tidak akan dikirim ke pantai lain secara misterius. Saat cahaya keemasan ditekan, lingkaran Sanskrit emas menggulung dan berubah menjadi pusaran kecil untuk mulai menyerap apinya sendiri. Saat Luo Zengwei membakar api, dia mengarahkan jarinya ke solusi batu segel dan solusi batu segel jatuh di bahunya. Zizi. Solusi batu penyegel mulai meluncur ke bawah bahu, dan saat meluncur ke bawah, sebagian kecil tersedot ke dalam pusaran. Terakhir kali saya mengambil solusi batu segel, Luo Zeng baru diketahui setelahnya. Sungguh luar biasa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda dapat menyerap larutan batu penyegel, apakah itu sesuatu yang dapat diserap? Luo Zengke membuat ide yang tidak biasa ini dan berkonsentrasi pada solusi batu penyegel. Setelah sekian lama, solusi yang menyelinap di kulit Luo Zeng telah menghilang. Saat Luo Zeng menghilangkan api di permukaan tubuh, dia melihat kulit hitam menyebar dari bahunya, seperti peta yang tidak beraturan. Itu menjadi. Melihat pola ini lagi, hati Luo Zeng dipenuhi dengan kegembiraan. Pikirannya sedikit tergerak, dan peta hitam memudar dari permukaan kulitnya, menyebar di sepanjang tulang rusuknya dan dengan cepat meluas ke tulang lengan. Sebagian besar waktu, Luo Zeng akan menyembunyikan solusi batu segel di lengan kanan.
Kedua batu penyegel akan bergabung satu sama lain dan dengan cepat bergabung menjadi satu kelompok, disegel dengan kuat di setiap inci lengan. Tatapan Luo Zeng tiba-tiba mengembun, dan kekuatan sisi lain dari totem dewa kekuatan telah keluar. 700 dewa. Luo Zeng dipatahkan oleh kekuatan 700 dewa, dan kali ini dia secara langsung menantang batas ini. Di lengan gelap, kekuatan dari sisi lain kengerian mulai berkumpul. Kekuatan besar membuat ruang di sekitar tangan kanan Luo Zeng mulai terdistorsi dan melorot. Kali ini Luo Zeng sangat mudah untuk ditanggung. 800 dewa. Masih bisa tahan. Lengan kanannya menyusup ke solusi batu penyegel, yang telah berubah menjadi harta sisi lain yang sangat kuat dan kokoh, dan memiliki darah dan tulang Luo Zeng sebagai pendukung, lebih padat daripada sisi lain. 900 dewa. 1000 dewa. 1100 dewa. 1200 dewa. Kekuatan sisi lain yang murni melonjak di lengan Luo Zeng. Jika kekuatan ini dilepaskan dalam beberapa bentuk, kekuatan penghancurnya tak terbayangkan. Kekuatan 1000 dewa sudah menjadi batas di dunia warna. Sepertinya tubuhku bisa menahan lebih banyak kekuatan, pikir Luo Zeng. Dia mengembangkan arti sebenarnya dari jalan 3 pintu, dan tahu secara alami dapat menggabungkan jenis tanda lain. Pada hari kedua konferensi 7 gunung terakhir, Luo Zeng pergi ke sisi lain kuil untuk menyerap hadiah jiwa, dan jiwa tumbuh lagi. Setelah kembali ke istana surgawi, dia harus terus menjelajahi sisi lain. Dini hari berikutnya. Di kota Fusu, drum raksasa setinggi 30 kaki ditempatkan di atas meja. Seorang pria yang ditutupi bubuk tembaga terbang dan memukul drum raksasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. 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 Di bawah perkusi orang ini, genderang raksasa mengeluarkan suara keras, menyebar ke seluruh kota Fusu, dan terdengar jelas serta terdengar di luar kota. Ada kepala dan wajah di kota Fusu, semuanya didandani dan dibawa ke jalan. Paviliun Qianbo adalah festival termegah di Minghu. Di hadapan Kaisar Timur, Teran mengeluh tentang pemanasan di sekitar Minghu. Jika ada burung dan binatang buas, mereka akan diancam oleh genderang raksasa. Kemudian, Kaisar dari Timur menemukan secangkir air suci Tai di Minghu. Dia meminum yang mengambil air suci Tai. Dengan transformasi saat ini, Su Quan diperkenalkan di sebelah Luo Zeng. Terlalu air suci, Luo Zengqi berkata. Su Quan tersenyum kecil. Itu hanya keturunan. Danau Ming sangat besar. Bahkan jika ada air suci seperti itu, bagaimana mungkin hanya segelintir? Kemudian orang-orang di sekitar Danau Ming semakin makmur, dan Paviliun Qianbo dibangun. Itu telah menjadi simbol dari orang-orang Danau Ming. Hei! Laki-laki itu masih mengetuk beduk raksasa, dan dua laki-laki bertubuh besar kekar di bawah mengangkat beduk raksasa itu dan berjalan keluar kota Fusu, diikuti oleh laki-laki dan perempuan di dalam kota. Keluarga Su berdiri di atas rakit terbang dan berjalan perlahan di atas kerumunan. Bagian depan capung terbang memiliki bentuk yang sangat besar, dan ditulis dengan karakter Su yang besar. Su sedang duduk di sisi Tuhan. Luo Zeng dan Su Quan duduk di belakang Susi, diikuti oleh beberapa paman Su Quan. Tunggu yang lain. Siapa pria di belakang keluarga Su Jia? Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk duduk di sana? Su Quan benar-benar kembali. Su Jia adalah kartu kota Fusu. Kursi di rakit terbang pertama sangat terhormat. Setelah melihat Luo Zeng duduk di belakang Su Sen, orang ini pasti penggali Su Jia, dan orang-orang di kota Fusu secara alami sangat ingin tahu. Setelah meninggalkan kota, tim besar pergi di sepanjang Danau Ming. Di sisi Danau Ming, pohon willow teduh dan pemandangannya indah. Berjalan di sepanjang sisi Danau Ming, orang-orang dari kota lain berkumpul bersama, dan beberapa orang di depan mereka juga memimpin permainan drum. Penabuh genderang dari kota-kota besar lainnya tampaknya sedang berjuang, dan genderang itu seperti guntur, dan pemandangannya sangat hidup. Sekitar 1 jam kemudian, Luo Zeng melihat garis hitam di Danau Ming. Ketika jarak semakin dekat, ditemukan bahwa garis hitam itu adalah semenanjung di Danau Ming, dan di pulau itu, sebuah paviliun yang halus dibangun. Titik. Ini Paviliun Qianbo. Luo Zeng menyipitkan matanya, dan hatinya cukup mengecewakan. Dia awalnya berpikir bahwa Paviliun Qianbo adalah bangunan yang megah. Dia tidak berharap itu menjadi begitu biasa. Rekomendasi populer. Duduk diam di kamar, Luo Zeng juga mengingat hal-hal di Guanshan. Pada saat itu, menyerap larutan batu penyegel itu salah. Tubuhnya dibakar oleh api Jinwu, dan daging-daging terus menyerap api para dewa, dan batu itu termasuk dalam tubuh. Kali ini Luo Zeng secara alami juga meniru adegan pada saat itu. Dia mengulurkan tangan dan membelai dadanya dengan lembut, dan nyala api telah naik di sepanjang dadanya. Dalam sekejap mata, nyala api telah menyebar ke seluruh tubuh.
Setelah Luo merekrut sejenis api, kekuatan tubuhnya akan meningkat, tetapi seiring dengan pertumbuhan tubuhnya, tidak mungkin untuk menempa dirinya sendiri dengan menyerap nyala api. Dan nyala api biasa membakar diri sendiri, dan tidak dapat menimbulkan reaksi sama sekali. Hei! Retribusi sakral api suci ini juga telah selesai, dan sesekali ia tanam. Meskipun api yang dia kembangkan tidak sekuat mereka yang berspesialisasi dalam bermain api, tetapi kekuatannya tidak lemah. Di bawah desakan Luo Zeng yang terus-menerus, tubuhnya telah terbakar dan transparan, merah. Saat nyala api menjadi semakin flamboyan, cahaya keemasan muncul di permukaan tubuh. Lampu emas ini dihasilkan oleh makna sebenarnya dari Tao dalam tubuhnya. Jika cahaya keemasan ini dibiarkan mekar, dia akan segera menerobos ke sisi lain. Poin ini telah dikonfirmasi oleh Luo Zeng dalam domain dewa. Namun, meskipun Luo Zeng tidak mengetahui wajah sebenarnya dari kebenaran ini, Luo Zeng masih dapat memilih untuk melarang pemberlakuannya. Oleh karena itu, ketika menghadapi api lain, Luo Zeng dapat menekannya, dan tidak akan dikirim ke pantai lain secara misterius. Saat cahaya keemasan ditekan, lingkaran Sanskrit emas menggulung dan berubah menjadi pusaran kecil untuk mulai menyerap apinya sendiri. Saat Luo Zengwei membakar api, dia mengarahkan jarinya ke solusi batu segel dan solusi batu segel jatuh di bahunya. Zizi. Solusi batu penyegel mulai meluncur ke bawah bahu, dan saat meluncur ke bawah, sebagian kecil tersedot ke dalam pusaran. Terakhir kali saya mengambil solusi batu segel, Luo Zeng baru diketahui setelahnya. Sungguh luar biasa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda dapat menyerap larutan batu penyegel, apakah itu sesuatu yang dapat diserap? Luo Zengke membuat ide yang tidak biasa ini dan berkonsentrasi pada solusi batu penyegel. Setelah sekian lama, solusi yang menyelinap di kulit Luo Zeng telah menghilang. Saat Luo Zeng menghilangkan api di permukaan tubuh, dia melihat kulit hitam menyebar dari bahunya, seperti peta yang tidak beraturan. Itu menjadi. Melihat pola ini lagi, hati Luo Zeng dipenuhi dengan kegembiraan. Pikirannya sedikit tergerak, dan peta hitam memudar dari permukaan kulitnya, menyebar di sepanjang tulang rusuknya dan dengan cepat meluas ke tulang lengan. Sebagian besar waktu, Luo Zeng akan menyembunyikan solusi batu segel di lengan kanan. Kedua batu penyegel akan bergabung satu sama lain dan dengan cepat bergabung menjadi satu kelompok, disegel dengan kuat di setiap inci lengan. Tatapan Luo Zeng tiba-tiba mengembun, dan kekuatan sisi lain dari totem dewa kekuatan telah keluar. 700 dewa. Luo Zeng dipatahkan oleh kekuatan 700 dewa, dan kali ini dia secara langsung menantang batas ini. Di lengan gelap, kekuatan dari sisi lain kengerian mulai berkumpul. Kekuatan besar membuat ruang di sekitar tangan kanan Luo Zeng mulai terdistorsi dan melorot. Kali ini Luo Zeng sangat mudah untuk ditanggung. 800 dewa. Masih bisa tahan. Lengan kanannya menyusup ke solusi batu penyegel, yang telah berubah menjadi harta sisi lain yang sangat kuat dan kokoh, dan memiliki darah dan tulang Luo Zeng sebagai pendukung, lebih padat daripada sisi lain. 900 dewa. 1000 dewa. 1100 dewa. 1200 dewa. Kekuatan sisi lain yang murni melonjak di lengan Luo Zeng. Jika kekuatan ini dilepaskan dalam beberapa bentuk, kekuatan penghancurnya tak terbayangkan. Kekuatan 1000 dewa sudah menjadi batas di dunia warna. Sepertinya tubuhku bisa menahan lebih banyak kekuatan, pikir Luo Zeng. Dia mengembangkan arti sebenarnya dari jalan 3 pintu, dan tahu secara alami dapat menggabungkan jenis tanda lain. Pada hari kedua konferensi 7 gunung terakhir, Luo Zeng pergi ke sisi lain kuil untuk menyerap hadiah jiwa, dan jiwa tumbuh lagi. Setelah kembali ke istana surgawi, dia harus terus menjelajahi sisi lain. Dini hari berikutnya. Di kota Fusu, drum raksasa setinggi 30 kaki ditempatkan di atas meja. Seorang pria yang ditutupi bubuk tembaga terbang dan memukul drum raksasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. 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 Di bawah perkusi orang ini, genderang raksasa mengeluarkan suara keras, menyebar ke seluruh kota Fusu, dan terdengar jelas serta terdengar di luar kota. Ada kepala dan wajah di kota Fusu, semuanya didandani dan dibawa ke jalan. Pavilion Qianbo adalah festival termegah di Minghu. Di hadapan Kaisar Timur, Teran mengeluh tentang pemanasan di sekitar Minghu. Jika ada burung dan binatang buas, mereka akan diancam oleh genderang raksasa. Kemudian, Kaisar dari Timur menemukan secangkir air suci Tai di Minghu. Dia meminum yang mengambil air suci Tai. Dengan transformasi saat ini, Su Quan diperkenalkan di sebelah Luo Zeng. Terlalu air suci, Luo Zengki berkata. Su Quan tersenyum kecil. Itu hanya keturunan. Danau Ming sangat besar.
Bahkan jika ada air suci seperti itu, bagaimana mungkin hanya segelintir? Kemudian orang-orang di sekitar Danau Ming semakin makmur, dan paviliun Qianbo dibangun. Itu telah menjadi simbol dari orang-orang Danau Ming. Hei! Laki-laki itu masih mengetuk beduk raksasa, dan dua laki-laki bertubuh besar kekar di bawah mengangkat beduk raksasa itu dan berjalan keluar kota Fusu, diikuti oleh laki-laki dan perempuan di dalam kota. Keluarga Su berdiri di atas rakit terbang dan berjalan perlahan di atas kerumunan. Bagian depan capung terbang memiliki bentuk yang sangat besar, dan ditulis dengan karakter Su yang besar. Su sedang duduk di sisi Tuhan. Luo Zeng dan Su Quan duduk di belakang Susi, diikuti oleh beberapa paman Su Quan. Tunggu yang lain. Siapa pria di belakang keluarga Su Jia? Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk duduk di sana? Su Quan benar-benar kembali. Su Jia adalah kartu kota Fusu. Kursi di rakit terbang pertama sangat terhormat. Setelah melihat Luo Zeng duduk di belakang Su Sen, orang ini pasti penggali Su Jia, dan orang-orang di kota Fusu secara alami sangat ingin tahu. Setelah meninggalkan kota, tim besar pergi di sepanjang Danau Ming. Di sisi Danau Ming, pohon willow teduh dan pemandangannya indah. Berjalan di sepanjang sisi Danau Ming, orang-orang dari kota lain berkumpul bersama, dan beberapa orang di depan mereka juga memimpin permainan drum. Penabuh genderang dari kota-kota besar lainnya tampaknya sedang berjuang, dan genderang itu seperti guntur, dan pemandangannya sangat hidup. Sekitar 1 jam kemudian, Luo Zeng melihat garis hitam di Danau Ming. Ketika jarak semakin dekat, ditemukan bahwa garis hitam itu adalah semenanjung di Danau Ming, dan di pulau itu, sebuah paviliun yang halus dibangun. Titik. Ini paviliun Qianbo. Luo Zeng menyipitkan matanya, dan hatinya cukup mengecewakan. Dia awalnya berpikir bahwa paviliun Qianbo adalah bangunan yang megah. Dia tidak berharap itu menjadi begitu biasa. Bab 2843 Strategi Su Yue. Paviliun Qianbo adalah kepercayaan keluarga besar di sekitar Danau Ming. Terlihat sangat polos dari luar. Ya, itu adalah paviliun Qianbo. Su Quan menjawab sambil tersenyum, paviliun 1000 gelombang ini terlihat biasa saja, tetapi ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Apa misterinya? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Quan menjual guan di depan Luo Zeng. Jika pemilik bendera dapat membantu kita untuk memenangkannya, kita akan tahu apa yang ada di dalamnya. Oh. Drum raksasa dilempar ke permukaan danau, dan drum raksasa dihubungkan dengan drum raksasa untuk membentuk platform besar. Puluhan orang berteriak mengatasnamakan keluarga masing-masing. Setiap kali ada suara drum, danau itu di bawah tekanan dari celah antara drum raksasa, membentuk tirai air, dan pemandangan menjadi sangat spektakuler. Di tepi Danau Ming, ratusan ribu orang berkumpul, menyaksikan tirai air terdengar keras dan keras. Setelah para penabuh genderang tampil, orang lain menerbangkan drum untuk tampil. Ada lagu dan tarian, pertunjukan, del, dan sebagainya. Meskipun Luo Zeng tidak ingin membuang waktu, tetapi karena dia diundang oleh keluarga Su, dia juga menantikan amarahnya, dan yang benar adalah relaksasi. Dalam proses menonton pertunjukan, Luo Zeng samar-samar merasa bahwa seseorang di kejauhan sedang menonton dirinya sendiri. Tetapi ada terlalu banyak orang di sini, dan matanya menyapu, tetapi dia belum menemukan orang ini. Di posisi keluarga Su, sebuah gubuk besar dibangun di atas rakit terbang besar. Su Yue memandang Luo Zeng dari jendela di rumah. Oh, itu benar-benar datang. Kali ini saya datang ke Minghu, tentu saja saya akan berpartisipasi dalam koleksi paviliun Qianbo, tetapi apakah benar-benar ada rencana bagi putranya untuk melakukannya di mata? Dia Zeng bertanya. He Zeng mengkonfirmasi bahwa Luo Zeng ada di keluarga Su dan kembali untuk membahas rencana membunuh Luo Zeng. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan mengikuti Luo Zeng. Ketika dia memerintahkan, mereka akan merampok seragam dan membiarkan si pembunuh membunuh. Rencana ini ditolak oleh Su Yue. Ada terlalu banyak orang di kuil surga, dan bahkan jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, Anda mungkin masih dapat memulihkan kebenaran. Paviliun Qianbo adalah pertemuan besar. Semua anak muda dari semua suku bangsa harus bersaing. Keluarga Su hanyalah sekelompok penyuling. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika Su Jiaqiang ditekan terhadap keluarga Su akan mencari bantuan dari Luo Zeng. Dia akan baik-baik saja ketika dia bermain, kata Su Yue dengan lemah. Di mata Su Yue, Luo Zeng dan dia bukanlah sosok. Di atas ring, hidup dan mati semuanya adalah takdir. Membunuh Luo Zeng di sini cerah dan lurus, dan pedang yang mengalir di hati tidak baik untuk dikatakan. He Zeng dan He Gui diam-diam saling memandang. Mereka memiliki kekhawatiran di hati mereka. Malam itu Luo Zeng akan memiliki pedang di hatinya.
Meskipun pedang ini diselesaikan oleh Hezen, kekuatan yang ditunjukkan tidak buruk. Selain itu, pengintaian Hegui dengan spekulum gelap ditemukan oleh Luo Zeng, dan persepsi anak ini sangat tajam. Su Yuwei terlalu sombong, mereka tidak berani menyebutkan ini, tidak bisa mengatakan bahwa putra mereka sendiri tidak sebagus orang luar. Namun, kekuatan Su Yuwei memang di atas level yang sama. Dia sudah akan memasuki keberadaan surga ke-14. Masih aman untuk membunuh anak itu. Setelah 2 jam, pertunjukan itu akhirnya berakhir, dan keluarga Su muncul di drum. Dengkuran di Paviliun Qianbo adalah puncak dari pertemuan ini. Pemenang dapat memasuki Paviliun Qianbo. Tahun lalu, Su Jia menang, jadi sudah menjadi kebiasaan bagi Su untuk menjadi yang pertama mengambil lawan tahun ini. Dan keluarga besar ini hadir, masing-masing hanya dapat mengirim 2 orang, yaitu 2 peluang, secara alami sangat berhati-hati saat memilih lawan. Tahun ini keluarga Su kami memilih lawan. Mata Su Jiajia menatap keluarga Su dan segera berkata, keluarga Su. Ketika saya mendengar pilihan keluarga Su, Su tiba-tiba terpana oleh para dewa, dan keluarga Su juga tidak teridentifikasi. Su Jia pandai memurnikan, dan kekuatan anak-anak dalam keluarga tidak kuat di keluarga Minghu. Umumnya, beberapa keluarga akan mencantumkan mereka sebagai tujuan pertama. Menurut pemikiran Su harus memilih Li, atau Jia Cai benar. Orang lain telah mendengar pilihan ini dan juga membicarakannya. Wajah Su Jia memancarkan sedikit ketidakberdayaan, dan dia enggan memilih Su Jia sebagai lawan, tetapi perintah Su Yuwei tentang dia berani menentang. Untungnya, Su Yuwei setuju, pertemuan Paviliun Qianbo tahun ini yang dia tembak secara pribadi. Su Yuwei adalah belenggu, itu juga merupakan pemimpin di antara rekan-rekan Tiangong. Cukup untuk menyapu semua lawan di Paviliun 1000 gelombang ini. Secara umum, ada sangat sedikit keluarga di Paviliun Qianbo. Selama 2 tahun berturut-turut, jika keluarga bersedia membantu, maka itu adalah masalah memaku. Keluarga Su berkata, Su Zilin. Berjuang untuk keluarga Su kita. Apa? Biarkan Su Zilin datang begitu cepat. Pilihan keluarga dari keluarga Su bahkan lebih membingungkan. Su Zilin adalah orang kuat paling kuat dari generasi muda keluarga Su. Itu juga merupakan elit Gunung Tiangong Taiji. Tahun lalu, mereka mengandalkan Su Zilin untuk memasuki Paviliun Qianbo. Sejak awal, Su Zilin berbaris. Bukankah keluarga Su otak yang buruk? Setiap keluarga hanya dapat mengirim 2 orang, keluarga Su adalah yang pertama bermain, bahkan jika kekuatan Su Zilin kuat, sulit untuk menerima puluhan putaran pertempuran roda. Ketika Su Zilin dikalahkan, dapatkah keluarga Su mengetahui lebih banyak? Hei! Di posisi Su Jia, seorang pemuda berbaju putih melayang keluar dari danau. Jari-jari kakinya di ujung danau memicu gelombang ombak yang tebal, menyebabkan drum raksasa mengapung di atas air. Ledakan. Su Zilin berdiri di atas drum raksasa, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kekecewaan. Su Yuwei memiliki sesuatu yang hebat. Bukankah itu hanya mengambil keuntungan dari asalnya sendiri? Karena biarkan saya memainkan game pertama, maka saya akan mengalahkan semua lawan dan membiarkan Anda tidak memiliki apapun untuk diperjuangkan. Su Zilin berpikir dalam hatinya. Di babak pertama, dia dipilih oleh Su, dan lawannya adalah Su Zilin yang paling kuat dari Su. Wajah Su terungkap sulit. Rumah. Sur, silakan bertarung. Petik 2. Rumah. Susi, tolong bertarung. Petik 2. Rumah. Susi, tolong bertarung. Petik 2. 3 orang yang kembali dari Istana Surgawi adalah 3 generasi muda keluarga Su yang paling kuat. Su berpikir oleh Tuhan, dan segera berkata, Susi, kamu bermain. Susi juga elit Tiangong, dan kekuatannya harus di atas Sur dan Susi. Siapa yang tahu bahwa Susi menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Bo, tidak bisakah aku bermain sekarang? Di satu sisi, Susi tidak ingin menyentuh Su Zilin. Di sisi lain, dia merasa bahwa dia adalah akhir dari Su Jia, dan dia harus menjadi yang kedua. Pergilah, kata Su demi Tuhan dengan sangat keras kepala. Kunjungan terakhir Su Jia ke Paviliun Qianbo masih terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sebagian besar waktu, keluarga Su hanya bisa menjadi foil. Kali ini, karena keluarga Su dapat menyenangkan Luo Zeng dengan bantuan asing ini, tentu saja kita harus memanfaatkannya dengan baik. Susi, bagaimanapun, diperintahkan oleh Tuhan dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa berdiri dan berdiri di atas drum raksasa. Su Zilin melihat Susi tiba-tiba senang, haha tersenyum. Aku tidak tahu kenapa aku memilih Su Jia sebagai lawan pertamaku, tapi sepertinya Su Jia benar-benar bukan siapa-siapa. Maukah kamu memperkenalkan sampah ini? Rekomendasi populer. Paviliun Qianbo adalah kepercayaan keluarga besar di sekitar Danau Ming.
terlihat sangat polos dari luar. Ya, itu adalah paviliun Qianbo. Su Quan menjawab sambil tersenyum, paviliun 1000 gelombang ini terlihat biasa saja, tetapi ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Apa misterinya? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Quan menjual guan di depan Luo Zeng. Jika pemilik bendera dapat membantu kita untuk memenangkannya, kita akan tahu apa yang ada di dalamnya. Oh. Drum raksasa dilempar ke permukaan danau, dan drum raksasa dihubungkan dengan drum raksasa untuk membentuk platform besar. Puluhan orang berteriak mengatasnamakan keluarga masing-masing. Setiap kali ada suara drum, danau itu di bawah tekanan dari celah antara drum raksasa, membentuk tirai air, dan pemandangan menjadi sangat spektakuler. Di tepi Danau Ming, ratusan ribu orang berkumpul, menyaksikan tirai air terdengar keras dan keras. Setelah para penabuh genderang tampil, orang lain menerbangkan drum untuk tampil. Ada lagu dan tarian, pertunjukan, del, dan sebagainya. Meskipun Luo Zeng tidak ingin membuang waktu, tetapi karena dia diundang oleh keluarga Su, dia juga menantikan amarahnya, dan yang benar adalah relaksasi. Dalam proses menonton pertunjukan, Luo Zeng samar-samar merasa bahwa seseorang di kejauhan sedang menonton dirinya sendiri. Tetapi ada terlalu banyak orang di sini, dan matanya menyapu, tetapi dia belum menemukan orang ini. Di posisi keluarga Su, sebuah gubuk besar dibangun di atas rakit terbang besar. Su Yuwei memandang Luo Zeng dari jendela di rumah. Oh, itu benar-benar datang. Kali ini saya datang ke Minghu, tentu saja saya akan berpartisipasi dalam koleksi paviliun Qianbo, tetapi apakah benar-benar ada rencana bagi putranya untuk melakukannya di mata? Dia Zhen bertanya. He Zhen mengkonfirmasi bahwa Luo Zeng ada di keluarga Su dan kembali untuk membahas rencana membunuh Luo Zeng. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan mengikuti Luo Zeng. Ketika dia memerintahkan, mereka akan merampok seragam dan membiarkan si pembunuh membunuh. Rencana ini ditolak oleh Su Yuwei. Ada terlalu banyak orang di kuil surga, dan bahkan jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, Anda mungkin masih dapat memulihkan kebenaran. Paviliun Qianbo adalah pertemuan besar. Semua anak muda dari semua suku bangsa harus bersaing. Keluarga Su hanyalah sekelompok penyuling. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika Su Jiaqiang ditekan terhadap keluarga Su akan mencari bantuan dari Luo Zeng. Dia akan baik-baik saja ketika dia bermain, kata Su Yuwei dengan lemah. Di mata Su Yuwei, Luo Zeng dan dia bukanlah sosok. Di atas ring, hidup dan mati semuanya adalah takdir. Membunuh Luo Zeng di sini cerah dan lurus, dan pedang yang mengalir di hati tidak baik untuk dikatakan. He Zhen dan He Gui diam-diam saling memandang. Mereka memiliki kekhawatiran di hati mereka. Malam itu Luo Zeng akan memiliki pedang di hatinya. Meskipun pedang ini diselesaikan oleh He Zhen, kekuatan yang ditunjukkan tidak buruk. Selain itu, pengintaian He Gui dengan spekulum gelap ditemukan oleh Luo Zeng, dan persepsi anak ini sangat tajam. Su Yuwei terlalu sombong, mereka tidak berani menyebutkan ini, tidak bisa mengatakan bahwa putra mereka sendiri tidak sebagus orang luar. Namun, kekuatan Su Yuwei memang di atas level yang sama. Dia sudah akan memasuki keberadaan surga ke-14. Masih aman untuk membunuh anak itu. Setelah 2 jam, pertunjukan itu akhirnya berakhir, dan keluarga Su muncul di drum. Dengkuran di paviliun Qianbo adalah puncak dari pertemuan ini. Pemenang, dapat memasuki paviliun Qianbo. Tahun lalu, Su Jia menang, jadi sudah menjadi kebiasaan bagi Su untuk menjadi yang pertama mengambil lawan tahun ini. Dan keluarga besar ini hadir, masing-masing hanya dapat mengirim 2 orang, yaitu 2 peluang, secara alami sangat berhati-hati saat memilih lawan. Tahun ini keluarga Su kami memilih lawan. Mata Su Jiajia menatap keluarga Su dan segera berkata, keluarga Su. Ketika saya mendengar pilihan keluarga Su tiba-tiba terpana oleh para dewa, dan keluarga Su juga tidak teridentifikasi. Su Jia pandai memurnikan, dan kekuatan anak-anak dalam keluarga tidak kuat di keluarga Minghu. Umumnya, beberapa keluarga akan mencantumkan mereka sebagai tujuan pertama. Menurut pemikiran Su harus memilih Li, atau Jia Jiacai benar. Orang lain telah mendengar pilihan ini dan juga membicarakannya. Wajah Su Jiajia memancarkan sedikit ketidakberdayaan, dan dia enggan memilih Su Jia sebagai lawan, tetapi perintah Su Yuwei tentang dia berani menentang. Untungnya, Su Yuwei setuju, pertemuan paviliun Qianbo tahun ini yang dia tembak secara pribadi. Su Yuwei adalah belenggu, itu juga merupakan pemimpin di antara rekan-rekan Tiangong. Cukup untuk menyapu semua lawan di paviliun 1000 gelombang ini. Secara umum, ada sangat sedikit keluarga di paviliun Qianbo. Selama 2 tahun berturut-turut, jika keluarga bersedia membantu, maka itu adalah masalah memaku. Keluarga Su berkata, Su Zilin.
Berjuang untuk keluarga Su kita. Apa? Biarkan Su Zilin datang begitu cepat. Pilihan keluarga dari keluarga Su bahkan lebih membingungkan. Su Zilin adalah orang kuat paling kuat dari generasi muda keluarga Su. Itu juga merupakan elit Gunung Tiangong Taiji. Tahun lalu, mereka mengandalkan Su Zilin untuk memasuki paviliun Qianbo. Sejak awal, Su Zilin berbaris. Bukankah keluarga Su otak yang buruk? Setiap keluarga hanya dapat mengirim 2 orang, keluarga Su adalah yang pertama bermain, bahkan jika kekuatan Su Zilin kuat, sulit untuk menerima puluhan putaran pertempuran roda. Ketika Su Zilin dikalahkan, dapatkah keluarga Su mengetahui lebih banyak? Hei! Di posisi Sujia, seorang pemuda berbaju putih melayang keluar dari danau. Jari-jari kakinya di ujung danau memicu gelombang ombak yang tebal, menyebabkan drum raksasa mengapung di atas air. Ledakan. Su Zilin berdiri di atas drum raksasa, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kekecewaan. Su Yuwei memiliki sesuatu yang hebat. Bukankah itu hanya mengambil keuntungan dari asalnya sendiri? Karena biarkan saya memainkan game pertama, maka saya akan mengalahkan semua lawan dan membiarkan Anda tidak memiliki apapun untuk diperjuangkan. Su Zilin berpikir dalam hatinya. Di babak pertama, dia dipilih oleh Su, dan lawannya adalah Su Zilin yang paling kuat dari Su. Wajah Su terungkap sulit. Rumah. Sur, silakan bertarung. Petik 2. Rumah. Susi, tolong bertarung. Rumah. Susi, tolong bertarung. Petik 2. 3 orang yang kembali dari Istana Surgawi adalah 3 generasi muda keluarga Su yang paling kuat. Su berpikir oleh Tuhan, dan segera berkata, Susi, kamu bermain. Susi juga elit Tiangong, dan kekuatannya harus di atas Sur dan Susi. Siapa yang tahu bahwa Susi menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Bo, tidak bisakah aku bermain sekarang? Di satu sisi, Susi tidak ingin menyentuh Su Zilin. Di sisi lain, dia merasa bahwa dia adalah akhir dari Sujia, dan dia harus menjadi yang kedua. Pergilah, kata Su demi Tuhan dengan sangat keras kepala. Kunjungan terakhir Sujia ke paviliun Qianbo masih terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sebagian besar waktu, keluarga Su hanya bisa menjadi foil. Kali ini, karena keluarga Su dapat menyenangkan Luo Zeng dengan bantuan asing ini, tentu saja kita harus memanfaatkannya dengan baik. Susi, bagaimanapun, diperintahkan oleh Tuhan dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa berdiri dan berdiri di atas drum raksasa. Su Zilin melihat Susi tiba-tiba senang, haha tersenyum. Aku tidak tahu kenapa aku memilih Sujia sebagai lawan pertamaku, tapi sepertinya Sujia benar-benar bukan siapa-siapa. Maukah kamu memperkenalkan sampah ini? Bab 2844 Rencana Su. Susi mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. 3 tahun lalu, Susi bertengkar dengan Su Zilin. Itu hanya sebuah gerakan, dan Susi dikalahkan oleh Su Zilin. Kemudian Su Zilin berkata, sia-sia, dan menendang Susi ke Danau Ming. Bagi Susi, ini juga sangat memalukan dalam hidupnya. Dalam 3 tahun terakhir, Susi telah bekerja keras, yang juga menjadi pendorongnya untuk menjadi murid elit. Mari kita merendahkan orang, dan jangan melihatnya dalam 3 hari. Susi juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang memalukan. Senyum di wajah Su Zilin bahkan lebih intens. Saya tahu bahwa Anda telah menjadi elit Gunung Taiking, tetapi sementara Anda maju, saya juga membuat kemajuan, dan kecepatan kemajuan lebih cepat dari Anda. Di depanku, kamu akan selalu sia-sia. Petik 2. Hei! Saat Su Zilin melambaikan tangannya, Liu Hanman melesat dari belakangnya dan melayang di sekitar Su Zilin. Su Zilin tiba-tiba menginjak kakinya, dan drum raksasa di bawahnya benar-benar ditekan ke dalam air. Seluruh orangnya menyeret gambar sisa dan bergegas menuju Susi Trail. Dalam menghadapi serangan Su Zilin, mata Susi bulat dan pedang ungu sudah ada di tangannya. Sebagai anak Sujia, yang dia pegang adalah bahwa kualitas pedangnya tidak rendah, tetapi merupakan harta dari sisi lain. Setelah sisi lain dari Taobao dikorbankan, Zimang menjadi bayangan ular yang samar dan tersapu ke arah Su Zilin. Orang-orang di keluarga Minghu melihat pemandangan ini dan mereka terkejut. Di satu sisi, mereka kagum dengan kemajuan Susi. Di sisi lain, game pertama sangat sengit, dan sangat jarang terkonsentrasi di paviliun Qianbo. Bayangan ular ungu yang dilepaskan oleh Susi membuka mulutnya, dan dia menelan menuju Su Zilin. Tapi mendekati kesempatan itu, di sekitar Su Zilin Zhou Hanman akan berpacu. Sikat-sikat. Mangling dingin 6 titik meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, membunuh bayangan ular ungu ke arah yang tepat, dan bayangan ular ungu yang ganas dihancurkan oleh Mang Dingin. Tak terkatakan.
Su Zilin mencibir keras, kecepatan 6 tenda dingin lebih cepat, seperti angin dan awan, bayangan ular ungu yang tersisa dicekik, dan kemudian langsung menuju Su Si. 9 ular dan pedang terpencil. Sangat mudah rusak. Bagaimana ini mungkin? Su Si tidak berpikir bahwa ilmu pedangnya dengan susah payah dipatahkan oleh Su Zilin. Suatu saat dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dalam menghadapi serangan Su Zilin, gigi Su Si tiba-tiba terbanting, dan tubuh tiba-tiba bergoyang untuk menghindari tenda-tenda dingin itu, tetapi ketika dia akan jatuh di atas drumhead, sosok Su Zilin muncul di satu sisi. Satu kaki jatuh tepat di dadanya. Ledakan. Petik 2. Su Si langsung ditendang ke dalam air oleh Su Zilin dan disiram dengan air. 3 tahun lalu, itu adalah trik untuk mengalahkanmu. Setelah 3 tahun, itu masih berpindah-pindah. Sepertinya sampahmu tidak bertambah. Su Zilin melambaikan tangannya. Keluarga Su mendengar ini, dan mereka semua murung. Su Zilin ini terlalu bangga. Sur tolong bertarung. Su Si tolong bertarung. Wajah Sur dan Su Si penuh amarah. Mereka berharap mengembalikan beberapa wajah ke keluarga Su dan segera meminta Soviet untuk berperang. Su sebenarnya adalah keluarga Su, dan tidak ada apapun di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Su, tetapi keluarga Su sengaja memilih Sujia sebagai target, dan itu juga provokatif. Itu pasti punya tujuan. Namun, pemikiran Su bahwa dia akan mematahkan kepalanya tidak dapat dibayangkan. Tujuan keluarga Su adalah Luo Zeng. Titik. Apa yang kamu lakukan begitu mendesak? Keluarga Su tidak menantang lagi. Su berkata demi Tuhan. Pemenang memiliki hak untuk menantang orang lain, dan yang kalah hanya bisa menunggu pihak lain untuk memilih. Semakin banyak jatuhnya giliran semacam ini, semakin baik keterbelakangannya, sehingga untuk menghindari perang roda, sebagian besar keluarga tidak bersedia dipilih oleh Su. Kali ini, keluarga Su berkata lagi, lawan kedua yang kami pilih oleh Su tetaplah Su. Su dipecat, dan orang tua Su, seperti nama Su, tiba-tiba bangkit dan mengejutkan tuan keluarga Su. Alis Su juga sedikit berkerut. Bagaimana keluarga Su-nya menyinggung keluarga Su, dan ketika dia muncul, dia akan menghapus keluarga Su. Su Yuwei tinggal di jendela kecil dan diam-diam mengamati pergerakan keluarga Su. Jika Sujia masih memiliki sedikit harapan untuk menang, dia harus meminta Luo untuk menarik seekor kuda. Jika bukan Luo Zeng, rencananya hanya dapat diubah secara terpisah. Apa yang terjadi dengan Sujia? Mereka tidak banyak berhubungan dengan keluarga Su. Apa kemungkinan keluarga Su akan memasuki Paviliun Qianbo? Bagaimanapun, koleksi Paviliun Qianbo adalah acara yang membahagiakan. Bahkan beberapa keluarga di Danau Ming tidak akan bergairah. Jika pada awalnya dipaksa keluar dari permainan oleh Su, itu memang lelucon besar, dan wajah keluarga Su di kota Fusu hilang. Setelah Su memikirkannya, dia menoleh dan berkata kepada Luo Zeng, bisakah Luo Gongzi bermain untuk keluarga Su kita? Dia tidak ingin Luo Zeng membantu keluarga Su ke Paviliun Qianbo, tetapi hanya perlu menyelamatkan beberapa muka. Pemilik bendera, Su Quan menatapnya dengan mata bersemangat. Luo Zeng telah menjanjikan permintaan Su kemarin. Bagaimanapun, Su membantunya melarutkan batu itu, yang merupakan hutang kepada seseorang. Jadi dia secara alami tidak menolak. Dia mengangguk, bangkit dari kursi, dan melompat dengan lembut. Sosok itu melayang di atas kerumunan dan terbang menuju Minghu, dan jatuh dengan lembut di salah satu drum raksasa. Ada seorang putra, dia sudah bangun. Anak itu benar-benar jatuh. Semuanya mengharapkan putranya. He Zhen dan He Gui memuji, dan mulut Su Yuwei canggung, dan wajahnya juga menunjukkan senyuman santai. Pada saat ini, He Wei tiba-tiba berkata, pernahkah kamu memikirkannya? Jika Luo Zeng menang, apa yang harus dia lakukan jika dia tidak menantang keluarga Su? Su Yuwei, He Zhen dan He Gui tiba-tiba melihat. Aturan koleksi Paviliun Qianbo, pemenang bisa menantang. Meyakinkan, tantangannya adalah menjadi pemilik Sujia di distrik tersebut. Setelah beberapa saat, keluarga Sujia akan menantang keluarga Su kami. Su Yuwei berkata dengan dingin. Di atas drum raksasa, Su Zilin memandang Luo Zeng dengan bangga dan berkata, kamu bukan keluarga Su. Tidak, jawab Luo Zeng. Su Zilin mengulurkan tangan dan menunjuk ke tepi Danau Ming. Karena itu adalah orang luar dari keluarga Su, saya sarankan untuk tidak menghancurkan air yang tenggelam ini, mengaku kalah dan kemudian pergi. Sekarang sudah terlambat. Petik 2. Su Zilin juga merupakan elit Gunung Taimu. Orang-orang yang berpartisipasi dalam konferensi 7 bukit di Gunung Taimu adalah tangan Su Ziwei. Su Zilin tidak diundang, jadi Su Zilin tidak melihat Luo Zeng. Luo Zeng tampak tenang dan menarik pedang salju, berkata, ini tidak tenggelam, saya harus mengetahuinya, dan saya menandatangani keluarga Su.
Karena saya berjanji, tidak ada alasan untuk mundur. Kalau begitu, kamu akan menyesalinya. Su Zilin menggelengkan kepalanya, dan tidak menatap mata Luo Zeng. Kemudian 6 tenda dingin di belakangnya meledak dan berubah menjadi sedikit bintang dingin. Di bawah udara dingin, permukaan danau tiba-tiba mengapung lapisan es tipis. Hei! Dalam sekejap mata, dia sudah bergegas ke Luo Zeng. Bab 2845 Kerja Keras. Tujuan Su Zilin adalah menantang semua keluarga di Danau Ming oleh satu orang. Dia menyadari bahwa cara dia memperlakukan Su Si terlalu lembut. Hanya dengan menggunakan guntur berarti Anda dapat mengguncang orang-orang itu dan membiarkan mereka tidak menghadapinya sendiri. Tembakan Su Zilin kali ini pada dasarnya adalah kekuatan penuh. Ambil tanda salju. Dia bergegas ke momen Luo Zeng, dan sisi lain dari token telah terinspirasi. 6 hanmang dan pedang panjangnya menembak Luo Zeng, kekuatan serangan ini mencapai 200 dewa. Apakah itu ilmu pedang atau kekuatan, dia yakin Luo Zeng tidak bisa melawan. Hei! Tetapi ketika Su Zilin menikam Luo Zeng sejenak, dia tiba-tiba menemukan hal yang aneh. Penampilan Luo Zeng tidak berubah sama sekali. Matanya setenang danau besar yang tak terlihat. Meski matanya tidak bisa diabaikan, dia tampaknya tidak pernah menatapnya. Dari mana ki semacam ini berasal? Dalam sekejap, hanya Su Zilin yang menghasilkan ide aneh seperti itu. Kemudian dia melihat Luo Zeng sedikit menyebutkan pedang panjang, dan pedang salju dan pedang panjang Su Zilin berpotongan, lalu dengan lembut mengarah ke satu sisi. Seluruh tubuhnya langsung memukul bahu Luo Zeng. Ledakan. Dengan dampak dari Su Zilin, bahkan jika itu menghantam gunung raksasa, itu dapat membuat gunung itu terbelah, dan ketika itu mengenai Luo Zeng, dia merasa Luo Zeng seperti batu yang keras, dan dia tidak dapat memukulnya. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan dari pundak Luo Zeng ada padanya. Seluruh orang Su Zilin telah terbang, dan 6 tenda dingin juga telah rusak bersama. Hei! Ketika dia menghantam permukaan drum raksasa, dia bergegas ke permukaan air, dan bahkan sederet air mengapung di permukaan air, akhirnya jatuh ke dalam air. Baik dan kuat. Liu Jia, Cheng Jia, pemilik rumah dari pertempuran Li Jiaguan, Junjis melihat pemandangan ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak tahu mengapa keluarga Su canggung. Diperkirakan apa yang dilakukan keluarga Su tersebut menyinggung keluarga Chen. Keluarga lain secara alami memiliki pikiran yang lincah. Pada kesempatan kemunculan Luo Zeng, mereka mengira keluarga Su telah kalah. Putaran kedua Su akan segera berakhir, saya takut membuat rekor baru. Tetapi yang tidak pernah saya duga adalah bahwa bantuan yang diundang keluarga Su begitu kuat. Su Zilin ini adalah orang pertama dari generasi Su yang lebih muda. Menarik, keluarga Su ingin berurusan dengan Su Jia, sekarang dia mengangkat batu dan menjilati kakinya sendiri. Petik 2. Su Zilin kalah, Su Jiake tidak memiliki backhand. Apakah keluarga Su takut dipermalukan? Merupakan kegembiraan yang besar bagi keluarga Su untuk melihat pemandangan ini. Kekuatan Luo Zeng ditemukan oleh Tuhan. Mereka telah melihatnya di kota Biyun. Cara ketakutan Luo Zeng terhadap api memang mengejutkan mereka. Kekuatan sebenarnya harus berbeda dari para murid elit Tiangong. Beberapa hari yang lalu, Su Si memuji Luo Zeng dan membiarkan keluarga Su lebih percaya pada Luo Zeng. Ini masalahnya, mereka tidak menyangka Luo Zeng akan begitu mudah bagi Su Zilin. Keluarga Su panas di sini, dan sisi Su justru sebaliknya. Pulang, saya telah mengatakan, seharusnya tidak mengiring Su Zilin untuk bermain, apakah Anda tidak merugikan diri sendiri? Sekarang siapa lagi yang bisa bermain di keluarga Su? Oh, ini sudah berakhir. Keluarga Su tidak mengetahui rencana Su. Mereka tidak tahu bahwa Su Yuwei akan bermain. Dia hanya tahu bahwa tindakan keluarga Su tidak bisa dijelaskan. Wajah keluarga Su Jia juga tidak tampan. Meskipun ini semua ada dalam perhitungan Su Yuwei terlalu berlebihan, tetapi mereka menggunakan keluarga Su mereka sebagai bidak catur balas dendam, dan sekarang biarkan seluruh keluarga Su salah paham tentang diri mereka sendiri. Tuan keluarga Su menekan ketidakpuasan di dalam hatinya dan berkata dengan suara Yuan yang sebenarnya, dengan yang mulia, Su Zilin telah kalah dari Luo Zeng. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Petik 2. Bagaimana Anda mengenal diri sendiri? Su Yuwei bertanya, tentu saja untuk menantang keluarga Su. Tantang Su Jia. Sekarang Su Jia adalah pemenangnya. Jika mereka ingin menantang siapa, mereka akan menantang siapa, bagaimana saya bisa menantangnya? Keluarga Su sangat tertekan, dia awalnya berpikir bahwa Su Yuwei datang ke Dacheng adalah hak istimewa Su mereka, sekarang tampaknya menjadi masalah besar, dia bisa tidak berbuat dosa orang ini. Kamu harus membiarkan Luo Zeng menantang keluarga Su, dan kamu harus berpikir, perintah Su Yuwei.
Kamu. Mata Su Jia bergerak-gerak. Saya tidak meminta Anda. Nada suara Su Yuwei menjadi sangat dingin. Tuan keluarga Su tiba-tiba tertegun. Meskipun ia adalah pemilik dari keluarga Su di Minggu, pemilik kota-kota Daksu tidak dapat berperan untuk keluarga Su yang sebenarnya. Benar-benar berdosa bahwa hidup Su Yuwei akan sedih. Ini. Pada saat ini, suara Su Si tiba-tiba terdengar dari jauh. Kami memilih keluarga Lin sebagai lawan. Setelah undangan Lin, dia segera mengirim seorang anggota keluarga untuk bermain. Orang yang ada di pengadilan ini hanyalah murid biasa dari Taijin San. Bagaimana lawan Luo Zeng? Bahkan lengan baju Luo Zeng tidak pernah disentuh, dan telah dibuang ke dalam air oleh Luo Zeng. Keluarga Minghu memiliki dua tempat di tangan mereka. Orang pertama yang memainkan pertempuran itu tidak terlalu kuat. Su dipilih oleh Luo untuk musuh secara berurutan, dan 3 lawan dipilih dan dibuang ke danau oleh Luo Zeng. Lawan dengan kekuatan ini tidak dapat melihat kedalaman Luo Zeng. Keluarga Danau Ming melihat Luo Zeng begitu berani dan secara pribadi. Orang ini kuat, tapi dia begitu terlahir, aku tidak tahu siapa keturunan yang kuat. Dia tidak akan bergantung pada satu orang untuk membantu keluarga Su ke pavilion 1000 ombak. Mustahil, kartu truf dari keluarga besar belum keluar. Ketika Su bersiap untuk menemukan lawan berikutnya, keluarga Su bangkit dan memberi pipi dan berkata, ada saudara laki-laki berdarah. Bagaimana keluarga Su saya melawan lawan Su Jia Anda? Petik 2. Ketika keluarga mendengar ini, mereka melihat tanpa bisa dijelaskan, dan alis Su juga berkerut. Tuhan tahu obat apa yang harus dijual di Su Jia Hulu. Dia terlalu malas untuk memperhatikan. Ketika Su siap untuk memilih lawan berikutnya, keluarga Su melompat dari kursinya dan datang ke depan Dewa Su dan berkata, ada saudara dewa. 100 tahun yang lalu, keluarga Su Anda mengalami masalah besar. Kami Su Jia tidak saling membantu. Bagaimana kalau membantu adikku kali ini? Melihat warna permohonan di wajah Su Jia, Su lebih bingung oleh Tuhan. Pada akhirnya, Su masih berkata, keluarga Su memilih Su sebagai lawan. Keluarga Su Jia akhirnya menghela nafas lega dan berterima kasih atas kembalinya dia ke kursinya sendiri. Kemudian capung terbang Su di ruangan yang sangat indah, Su Yuwei, yang mengenakan setelan biru, terbang ke panah tajam, dan ketika orang-orang tidak bereaksi, dia berdiri di atas drum raksasa, dengan wajah di wajahnya. Sambil tersenyum, dia menatap Luo Zeng. Luo Zeng mengerti saat Su Yuwei muncul, dan semua ini adalah Su Yuwei yang melakukan hantu. Untuk membiarkan diriku pergi kering, sibuk dengan lingkaran besar, pria ini benar-benar berusaha keras, tetapi perilaku semacam ini tidak berbeda dengan idiot di mata Luo Zeng.